Benar. Nah, jadi ini rangkaian dari kegiatan kita terkait dengan Olimpiade Cyber Security. Nah, lebih tepatnya nanti akan dilaksanakan insya Allah kalau nggak meleset bulan April tanggal 3. Nah, nanti di bulan Maret nanti kita sempatkan untuk kick off meeting atau GR supaya teman-teman nanti dalam menghadapi lombanya dapat istilahnya dengan baik mengerjakan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Prof. Ono, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Agung, Pak Nanang. Ini ada Grasberg, tuh main banget ada Grasberg ikutan. Menarik. Buat teman-teman semua yang hadir di sini, terima kasih. Di sini ada dari SMK Jakarta, dari Banyumas, segala macam. Terima kasih banyak. Ini akan direkam, cuman diupload dalam bentuk unlisted. Jadi tidak bisa di search di YouTube karena kalau di listed di YouTube biasanya dimarahin. Saya kena tegur sama YouTube. Oke, saya akan share screen aja langsung. Oke. Intinya ini olimpiadenya untuk nanti training ini sih boleh buat semua orang ya. Cuman olimpiadenya untuk tingkat SMA SMK atau yang usianya di bawah 18 tahun. Tadi udah disebut sama Pak Agung sekitar bulan April. Kemungkinan akan ada beberapa sesi, jadi tidak satu kali, dua atau tiga kali tergantung kekuatan para peserta. Tapi intinya kita akan berusaha nyari bukan satu 2 3 juaranya, mungkin mudah-mudahan bisa sampai 10-an lah juaranya. Tergantung jumlah hadiah yang bisa kita ngumpulin. Eh eh Hadiahnya mungkin belum sebut sama Pak Agung, hadiahnya adalah beasiswa sampai dengan sarjana di TTS dengan syarat nilainya harus baik ya, nggak boleh jelek. Kemudian juga teman-teman sudah ada yang komit ingin memberikan laptop, router dan sebagainya. Jadi hadiahnya oke banget. Termasuk Anda bisa sekolah dengan gratis. Oke. Nah, tutorialnya sudah ada beberapa. Kita taruh di YouTube dalam bentuk unlisted ya. Kalau ya ini belum sempat saya bikinin ininya daftarnya, file-file unlistednya apa aja. Oke, ini akan diposting deh biar biar enak. Saya akan posting di chat. Silahkan dilihat di chat. Kemudian di sini juga postingan yang sering dilakukan oleh Pak Agung untuk absensi, daftar perlombaan CTF segala macam. Oke, sekarang saya akan kasih lihat dulu untuk daftar CTF-nya ada di ittslabs.id home. Di sini ada buah daftarnya nanti mungkin akan direvisi sama Pak Agung. Tapi Anda perlu masukin nama, tanggal lahir, asal sekolah. Kalau yang nggak sekolah, yang pakai paket C atau apa segala macam juga bisa. Anda bisa dimasukin aja. Oke. Cuman ada optional di bawah sini ada transkripsi sebenarnya. Nilai raport. Ya masukin aja sebisanya lah ya. Oke. Nah sekarang hari ini kita akan memberikan tentang CTF untuk pemula. Oke, ini agak berbahaya. Saya belum pernah ngasih materi ini sih sebenarnya, termasuk di kelas belum pernah. Anda bisa masuk ke wiki saya, onocenter.or.id/wiki. Masukin kata kuncinya CTF. Ini materinya sudah coba saya kumpulin selama beberapa minggu belakangan. Eh, ini yang akan menjadi salah satu apa ya dasar buat anda nanti pertandingan ya. Oke, secara umum ada dua jenis CTF, secara umum besar ya. Ada dua jenis, ada yang mainnya serang sama attack sama defense, yang satu menyerang, satu bertahan. Ada yang Jeopardy. Jeopardy itu kira-kira kayak cepat tepat lah, kira-kira kayak gitu ya. Khusus untuk acara ini kita tidak akan pakai attack defense. Kalau attack defense kita butuh tim. CTF yang ini dikhususkan untuk perorangan. Jadi eh, sendiri-sendiri, bukan tim. Jadi bukan attack defense, kita ke arah Jeopardy. Jeopardy itu apa? Eh, jadi peserta perlu menjawab ini sih pertanyaan.
Biasanya kita mungkin waktunya nggak 24 jam ya, kita waktunya mungkin seminggu. Cuman kalau ada teman-teman yang bisa menyelesaikan pertanyaannya dalam waktu 24 jam, Anda yang menyelesaikan 1 minggu ya kalah. Jadi ini waktu akan jadi yang akan dinilai bukan hanya jawaban, waktu juga akan dinilai. Jadi jawaban dan waktu. Kalau waktunya cepat, ya nilainya jauh lebih bagus daripada yang waktunya lambat. Kira-kira gitu. Oke. Nah, sekarang ini kebayang ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya. Jadi akan ada 2 jenis. Kita tidak akan pakai jenis yang red team, blue team. Kita tidak pakai tech defense, red team, blue team segala macam itu. Kita pakai yang Jeopardy. Oke, sekarang referensinya di sini saya masukin banyak. Nanti saya akan bahas sedikit-sedikit. Untuk latihannya Anda bisa lihat beberapa URL buat latihan seperti ctf101.org, ini oke buat latihan teori. Pico CTF oke buat belajar teori. CTF Academy github.io ini oke buat latihan beneran. Try Hack Me agak berat, oke. Kemudian Try Hack Me juga bisa di-copy ke komputer kita. Cuman kalau saya sarankan coba yang 2 di atas sama yang ini yang diklik lagi. Nanti saya klik ya. Yang CTF Academy buat latihan. Jadi yang 3 atas ini oke buat belajar level SMA. Oke. Jadi saya tidak akan terlalu memberatkan belajar ini. CTF yang benernya sebetulnya lebih sulit daripada Jeopardy. CTF betulannya sulit. Ini mudah-mudahan nanti setelah saya terangkan semua saya akan demoin CTF beneran seperti apa kira-kira. Tapi pakai virtual machine yang sudah ada. Ini ada beberapa virtual machine yang saya coba ambil catatannya. Oke, tapi ada banyak sekali, ada mungkin ratusan virtual machine buat latihan capture the flag. Ini ada Stemple One, ini virtual machine lama semua ini 2016, 2000, ini ada 2016, 2017, 2015 dan sebagainya. Jadi cukup lama, hampir 5 tahun, 7 tahunan. Ini yang akan kita coba. Kenapa pakai yang ini? Soalnya sudah ada cheat-nya. Jadi teknik belajar pertama kali adalah cari sasaran yang ada cheat-nya. Intinya itu aja sih. Oke, ini nanti di sini kita akan walk through. Tapi saya nggak akan bisa lakukan buat semua. Mungkin saya akan ambil salah satu aja di antara ini. Oke, kita akan cobain CTF yang beneran seperti apa. Cuman kita tidak akan seperti ini. Karena ini kalau saya lihat ini susah banget buat anak SMA. Termasuk sulit. Yang jago bisa sih, cuman yang belum jago kayaknya bakal susah. Oke. Nah, kalau ini terutama buat yang guru-gurunya yang ikut di forum ini, saya lihat juga ada beberapa guru yang ikut. Kalau mau buat latihan, mungkin ada baiknya melirik untuk bikin CTF server sendiri. Di sini ada beberapa catatan cara bikin CTF server sendiri. Oke. Ini server-server CTF-nya ada berapa, bisa dilirik-lirik, dilihat-lihat. Oke. Nah, untuk salah satu yang tool yang agak berbahaya kalau dengan mainan CTF adalah web shell sama backdoor ini. Ini tool-tool ini ada beberapa catatannya saya taruh di sini dan ini mungkin akan saya pakai buat nanti demo. Saya demoin gimana caranya. Cuman kita tidak akan di CTF sendiri tidak akan sampai level ini ya. Karena ini kalau dipraktekin berat banget buat level SMA sih. Saya takutnya pada tewas. Kecuali Anda dalam waktu sebulan ini emang serius ngerjain ini semua, Anda bisa. Nah, untuk nyampe level yang sulit ini, saran saya, jadi udah kebayang ya, saya ulang lagi, ini ada beberapa referensi bisa dibaca-baca, buat latihannya ada, yang lebih serius, kalau Anda bisa dalam waktu 1 bulan, 2 bulan ini, kan sekarang bulan Januari akhir, Anda masih punya waktu belajar bulan Februari, bulan Maret. Nah, ini bisa dimainin yang ini. Oke. Kalau Anda bisa sampai level ini, CTF-nya bisa gampang banget sih sebenarnya. CTF yang akan dikasih nanti gampang. Cuman kalau Anda tidak melakukan ini, CTF-nya bakal kerasa berat. Oke. Untuk sampai level ini, latihan serangan beneran ini, oke, sarannya sih belajar DVWA. Oke. Ada DVWA.
DVWA. Ini udah saya kasih lihat di pertemuan yang paling pertama kali rekamannya. Tapi ini kalau dicari di Wikis, saya delete sih sebagian karena ditegur sama YouTube. Ya kalau ada yang mau bisa di copy sih sebenarnya video-videonya. DVWA adalah Vulnerable Web Apps. Kalau ada waktu saya coba kasih lihat sedikit nanti. Nah, ini DVWA sendiri aplikasi yang memang dibuat supaya bisa kita serang. Nah, di DVWA ini hanya belajar berbagai teknik serangan, tapi tidak sampai capture the flag-nya beneran. Oke, jadi nyerang SQL gimana, comment injection gimana, brute force login gimana, ini ada SQL injection, cross-site scripting gimana, LFI, RFI, RCE seperti apa. Ini catatannya ada di sini semua. Oke, sarannya belajar ini dulu, dicoba dilatih, kemudian baru masuk ke CTF yang ininya. Oke, jadi tahapannya kira-kira kalau saya ulang, belajar yang ctf101.org, Pico CTF, CTF Academy, belajar di situ buat ngerasain CTF itu seperti apa, terus belajar ke DVWA, terus belajar ke sini. Betul-betul ini, kalau ini betul CTF, tapi saya nggak akan ngambil CTF yang terakhirnya. Oke, kita masuk sini dulu ya. Saya buka 3 situs ini, CTF 101 sama CTF Academy ini dibuka. Nah, di sini ada CTF 101 seperti ini bentuknya kira-kira. Di sini ada forensik, kriptografi, web orchestration, reverse engineering, binary exploitation. Oke, bisa diklik di sini. Nah, di sini ada web orchestration, di sini ada CTF challenge untuk SQL injection, command injection. Ini semua ini ada di DVWA yang ini nih sebenarnya. Oke. Ilmunya ada di sana, tapi ini bentuk pertanyaannya seperti apa. Misalnya ini saya klik sembarangan ya, saya nggak tahu ya. Nah, ini comment injection ada bisa dibaca. Ini keterangan comment injection itu apa. Oke. Ini buat belajar aja, ini belum soal, ini belajar aja. Kenapa kita bisa melakukan comment injection? Soalnya di server yang server yang dioperasikan dia pakai coding seperti ini, jadi kita bisa insert perintah ke sana, kira-kira kayak gitu kalimat sederhananya ya. Oke, jadi ini kenapa ini bisa terjadi karena ini. Tapi belum soal, ini bukan soal, ini penjelasan. Kenapa sampai kita bisa melakukan SQL injection? Karena codingnya seperti ini, kira-kira kayak gitu ya. Nah, di sini ada CSRF segala macam bisa dilihat di sini. Oke. Jadi ini penjelasan tentang teknik kenapa server tadi lemah. Oke, itu di CTF 101 kira-kira kayak gitu. Ini enak buat belajar latar belakangnya kenapa sampai sebuah server lemah. Nah, coba kriptografi ada yang sederhana. Nah, ini sederhana. Ini kita coba lihat yang ini aja yang sederhana lagi. Nah, ini contoh. Ini kriptografi. Bagaimana caranya sebuah teks yang bisa kita baca bisa menjadi teks yang tidak bisa kita baca. Ini kan HI spasi world. Kok bisa jadi TU spasi IADXP? Gimana caranya? Nah, dia punya tabel sih sebenarnya. H itu apa? H jadi T. Oke. I jadi U, jadi TU, terus spasi tetap spasi, I jadi W jadi I. Nah, jadi bentuknya kayak gitu doang sih. Ini yang teknik kriptografi yang paling sederhana banget ya. Tapi teknik ini nggak dipakai. Ini cuma buat contoh aja ngasih lihat bahwa kriptografi sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi Anda bisa belajar-belajar dari CTF 101 ini. Oke. Nah, sekarang coba kita masuk ke sini. Ini juga sama sih sebenarnya. CTF, Pico CTF juga sama. Cuman di sini sudah mulai ada praktisnya. Oke, cuman harus login segala macam, pusing saya. Jadi saya nggak login. Cuman kalau Anda mau nyoba silakan bikin account terus coba login. Nah, yang saya suka yang di sini sih sebenarnya CTF Academy ini kita betul-betul bisa mulai belajar merasakan CTF itu seperti apa. Oke, di CTF Academy. Di sini ada penjelasannya.
tentang ilmunya sendiri, cara coding HTML seperti apa segala macam. Sekarang di sini sering ada challenge 1 2 3. Challenge itu soal ya. eh, Web Representation challenge-nya ini, coba kita lihat HTML, ada challenge lagi, database, ada challenge nggak di bawahnya? Oh, panjang dia. Oke. Terus ada challenge nih, ini ada challenge dia, ada challenge. Oke, saya akan masuk yang sederhana aja. Kita lihat ya. Ini asli yang ini enak banget sih. Kalau saya seneng yang ini. Buat pemula banget, enak banget. Jadi ini jelasin, kita masuk challenge langsung deh. Kita masuk challenge. Oke. Nah, di sini mulai seru nih. Ini yang masalah besar dengan CTF adalah harus ngerti bahasa Inggris, itu yang jadi masalah sih. Minta maaf. Cuman nanti kalau di pertandingannya kemungkinan soalnya bahasa Indonesia. Cuman jangan khawatir. Kemungkinan bakal nyelip-nyelip bahasa Inggris sih 1 2. Oke. Ini kita coba lihat ya. Ini contoh soal bentuknya kayak ini. It looks like the page may have some useful information hiding. Ada informasi yang menarik tersembunyi dalam source code-nya. Oke. If you see the answer this question, find the flag. Kita harus cari flagnya. Oke. Right click the page, select ini ya. Kita right click, kemudian view page source atau Ctrl U buat ngelihat source code-nya. Saya akan pencet Ctrl U. Oke. Bisa jadi 1 nggak ya? Nggak bisa jadi 1 rupanya. Ya udah. Ini kita bisa lihat source code-nya dari soal. Oke. Sekarang kita mulai coba cari. What is the developer nickname? Siapa nama developer gitu. Jadi jawabannya ada dalam source code. Oke, jadi mau nggak mau kita harus baca source code terus kita cari developer nickname-nya siapa. Ya udah nyari dah lo, siapa ya? Bentar, saya juga lupa. Bentar, mana ya? Waktu itu bisa jawab sih. Cuman udah gitu hilang lagi, lupa. Saya kan kerjaan berjubun dia, bro. Aduh. Ini dia. Saya gedein bisa nggak ya? Nggak bisa digedein nih, bisa digedein. Oke. Nah ini jawaban-jawabannya ada di dalam komen-komen yang seperti ini. Jadi yang ada tanda ini, yang warna hijau lah. Oke. Ini ada jawabannya. Page developed by Sir code Sir spasi code minus A minus lot. Oke, jadi saya ambil yang ini, saya colong aja. Klik kanan copy, bisa nggak digituin ya? Ini developer name, paste. Submit, good job. Jadi kira-kira gitu tekniknya ya. Kita coba lagi yang kedua. What month of the year was this page written? Jadi bulan apa? What month of the year? Bulan apa halaman ini ditulis. Ya udah, ini kebetulan ada tadi mana? April. Oke, ini April, klik kanan copy, masuk. Jadi CTF kira-kira kayak gitu mainnya. Jadi jawaban-jawabannya tersembunyi sih. Tersembunyi, kita harus nyari dan kita harus dapetin ini. Ini contoh ya. Coba kita lihat lagi yang ketiga. What is the name of web page that the developer has not finished making? Ada page yang belum selesai, yang akibatnya tidak di link. Nah ini saya nggak tahu, mudah-mudahan saya bisa jawab nih. Coba. Oh ini to do. Make the admin HTML. Ini belum selesai dia, jadi saya ambil aja admin HTML. CTF kayak gini banget sih, bener lagi. Wah, jago ya. Find the flag and input the answer. Nah, kita harus cari flag sih sekarang. Sekarang flagnya harus dicari. Jadi CTF itu cari flag sih. Nah, kita akan cari flagnya. Ini dia. Here is your flag. CTFA quest underscore for comment. Jadi ambil segini nih flagnya. Ini harus pakai insting kayak gini-gini ya. Kalau Anda sering latihan, instingnya tumbuh sih. Jadi insting itu akan tumbuh kalau kita latihan. Saya akan jawab di sini. Good job. Click here for the explanation. Kita bisa baca di sini penjelasannya. Ini cara yang harus dikerjain. Oke. Tapi kira-kira kayak gitulah CTF.
Kebayang ya? Jadi nanti pertandingannya kira-kira seperti itu, bukan attack sama defense, bukan. Lebih ke Jeopardy, jadi kita harus nyari jawaban. Kira-kira kayak gitu. Tapi pertanyaannya jenis pertanyaan tidak harus sesulit ini. Ini termasuk mungkin agak sulit ya. Ini ya sulit-sulit gampang lah. Kita harus lihat source code, kemudian nyari. Bisa juga pertanyaannya bisa kayak model yang saya operasiin di sini sih. Misalnya kayak gini, pertanyaannya bisa seperti di open course, Anda bisa lihat masuk open course ITTS ACD, di situ ada bisa dikerjain kuliah-kuliahnya. Ini free kuliah-kuliahnya, dan kalau Anda bisa dapat apa? Dapat nilai 90 bisa keluar sertifikat free juga. Nah, di sini ada kuliah cybersecurity, jaringan segala macam. Nah, ini misalnya cybersecurity. Jadi pertanyaannya bisa multiple choice. Kalau yang tadi pertanyaan yang agak sulit, yang ini termasuk kategori sulit sih sebenarnya. Sulit-sulit gampang lah. Oke. Nah, kalau yang ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sah juga dalam CTF itu. Jadi bisa berbentuk pertanyaannya multiple choice dan lain-lain gitu ya. Ini kebetulan kuliah cybersecurity yang saya masukin, bener kuliah cybersecurity. Saya akan masuk sembarangan ya. Oke, masuk ke quiz sembarangan aja ya. Quiz basic cyber security. Jadi kalau mau latihan juga ini dikerjain aja. Pertanyaan-pertanyaan Anda punya waktu 2 bulan kan. Jadi santai aja. Kita bisa kerjain ini. Pertanyaan ini bisa muncul juga di CTF. Oke. Pertanyaan-pertanyaan terutama yang jaringan sama cyber security, sama hackingnya juga ada lah. Oke. Kalau yang ini enggak lah. Ini enggak dikeluarin kayak ginian mah. Oke, ini saya jawab sembarangan aja ini contoh. Jadi ini pertanyaan bentuknya kira-kira kayak gini, tapi yang ini nggak keluar. Nah, agar server aman, gunakan FTP, Telnet, Login, SSH. Jadi pertanyaan seperti ini bisa keluar. Oke, kalau ini jawabannya sederhana banget. Kalau kita udah tahu, ini FTP tidak dienkripsi, Telnet tidak dienkripsi, Login tidak dienkripsi, RSA tidak dienkripsi. Konsekuensinya karena itu tidak dienkripsi, jadi server tidak akan aman. Jadi jawabannya false. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ini juga akan muncul. Nah, ini gunakan perintah berikut untuk melihat port yang terbuka dan program yang berasosiasi dengan port tersebut. Bisa seperti ini, netstat atau nf. Bukan FTP table ini. Nah, ini titik-titik ini netstatnya bisa diisi apa, gitu ya. Ini jadi ini kalau titik-titik berarti kita perlu jawab di sini. Ini bisa dilihat jawabannya di pelajarannya sih. Jadi ada pelajarannya. Ini saya akan jawab sembarangan aja, misalnya minus NVL apa-apa gitu ya. Ini jawaban sembarangan aja nih ya. Oke, jadi silakan dikerjakan soal-soal ini, juga silakan kerjakan yang ini juga. Ini dikerjakan biar punya insting. Cuman jujur soal ini yang soalnya nggak akan beda jauh dari soal-soal yang ada di cybersecurity segala macam itu. Beres ya. Nah, sekarang dia udah mulai kebayang secara umum seperti apa, belajarnya seperti apa. Nah, sekarang saya akan coba ngasih lihat masuk ke dunia yang, mana tadi teh? Oke, bukan yang ini, DVWA. Oke, buat dapat insting yang lebih dalam sebelum masuk ke CTF benerannya, supaya dapat insting yang dalam. Ini kalau ada pertanyaan silakan loh ya. Saya takutnya pada pusing. Nah, untuk bisa dapetin apa ya, menjiwai jawaban pertanyaan segala macam, Anda bisa belajar dari DVWA ini. DVWA itu apa? DVWA adalah, kita masukin dulu DVWA, DEM Vulnerable Web Apps. Jadi aplikasi web yang benar-benar jelek lah kira-kira. Vulnerable tuh gampang ya jelek, DEM tuh amat sangat. Jadi aplikasi web yang amat sangat jelek yang gampang dihack, kira-kira kayak gitu. Sebenarnya bisa diambil dari sini, bisa diambil dari GitHub, cuman harus install server dan sebagainya. Biasanya pusing. Jadi paling gampang Anda cari Metasploitable. Oke. Cari Metasploitable, download Metasploitable-nya itu bisa di-download free.
Kalau saya download gedenya lumayan, sekitar 865 mega. Cuman kalau mau ngambil apa sih namanya, mau ngopi, silahkan baca di sini. Ini saya akan masukin ke ini ya, ebook. URL-nya akan saya taruh di chat. Silahkan kirim harddisk untuk ngopi. Jadi caranya masuk ke Ono Center RID/wiki, masukin kata kuncinya ebook, nanti kita bisa dapetin Ono Center ebook ini. Di sini diterangkan cara ngirim harddisknya seperti apa. Oke. Jadi Anda bisa ngirim harddisk, ini alamatnya saya kasih. Ini URL-nya saya posting di sini. Tadi kata kuncinya adalah Metasploitable. Ini saya ambil URL-nya juga biar enak. Saya taruh di sini juga. Jadi sarannya buat latihan pakai Metasploitable. Oke. Ini sudah saya jalankan. Si server buat latihannya sudah dijalankan di VWA. Servernya udah jalanin. Ntar, ini dia. Ini dia. Kalau ini server ini saya bikin sendiri. Jadi bukan DVWA bukan Metasploitable yang saya pakai. Ini server yang buat latihan beneran yang saya bikin. Oke. If config, dia punya IP 192.168.092. Oke. Ini saya akan demoin teknik belajar DVWA-nya. Sesudah itu, saya punya waktu sekitar 1,5 jam dari sekarang. Jadi saya akan kasih lihat dulu teknik belajar DVWA-nya. Kemudian abis itu saya akan kasih lihat, mungkin saya akan kasih lihat teknik 1-2 serangan aja di DVWA. Kemudian abis itu saya akan coba kasih lihat, mungkin saya butuh waktu 1 jaman atau kurang, tergantung. Saya akan kasih lihat teknik CTF yang beneran gilanya. Jadi bukan yang Jeopardy itu ya. Tapi CTF-nya CTF lebih ke arah red team sih, attack beneran. Oke. Dan itu susah. Dan saya butuh contekan. Oke. Kita masuk ke sini dulu ya. Jadi saya punya server Ubuntu 18.04. Saya buat sendiri semuanya. Bisa sih dibikin yang baru, cuman nggak ada waktu, males. Jadi ya pakai yang lama aja. IP-nya 192.168.092. Nah, di sini ada beberapa teknik serangan, bisa kita pilih. Untuk nyerangnya, saya akan pakai, ini dia, Kali Linux. Saya akan masuk. Kali Linux sendiri, Anda bisa cari di Kali Linux, bisa dicari di sini download. Masukin Kali Linux di Google, masukin download, dan Anda bisa download lah. Oke. Kalau mau enak, silakan download yang virtual machine. Pakai VirtualBox. Kalau saya kebetulan makanya VirtualBox ya. Kalau pakai Windows kadang-kadang ada yang VMware dan sebagainya, silakan di-download juga. Saya sendiri makanya VirtualBox. Yang penting di sini adalah username passwordnya, username-nya Kali, passwordnya Kali. Terus kita bisa masuk. Oke. Ups, ini lagi lagi attack. Ntar saya tutup dulu. Save. Oke. Nah, ya udahlah. Oke. Jadi ini bentuknya kayak, ntar saya tutup dulu biar lebih bersih lah. Nah, Kali Linux yang saya pakai 2022.3. Cuman versi yang paling baru sebenarnya 2022.4. Oke, itu versi yang paling barunya .4. Saya makanya .3, satu versi di bawah lah kira-kira. Yang 2023 belum keluar. Oke. Jadi ini bentuknya kira-kira kayak gini. Saya kasih gambaran dulu tentang Kali Linux-nya sendiri. Di Kali Linux kita bisa klik ini. Aplikasi apa aja yang bisa kita pakai di sini. Ini udah aplikasinya, udah aplikasi ahli neraka nih banyaknya. Minta parah. Kalau kita pakai sistem operasi yang normal kan aplikasinya biasanya Office buat ngedit teks, Word, Excel, buat dengerin lagu apa segala macam. Kalau ini aplikasinya bentuknya seperti ini. Di sini ini udah ada nomornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 13. Nomor 1 adalah informasi. Jadi ini nomor ini disesuaikan dengan tahapan kalau waktu kita melakukan serangan. Oke. Misalnya pertama adalah information gathering. Kita pengen ngelihat sasaran kita kayak gimana sih.
Di sini ada sub menunya lagi, ada analisa DNS, IPS IDS, ada live host identification, network port scanner, OSINT. OSINT itu menarik banget. Dan ini bikin pusing anggota dewan sih sebenarnya yang OSINT ini, karena kita bisa dapat informasi macam-macam dari internet tentang seseorang apa segala macam. Itu undang-undang ITE-nya puyeng. Kemudian kita bisa nganalisa routing, file sharingnya window, mail, SNMP buat router dan sebagainya. Kemudian juga SSL, enkripsi yang dipakai di HTTPS dan sebagainya. Oke, ini semuanya baru information gathering. Ini belum sampai nyerang. Jadi tahapan pertama sebelum kita melakukan serangan adalah kita melakukan mata-mata tentang sasaran yang akan kita serang. Ini semuanya dikumpulin dalam menu information gathering. Setelah kita kumpulkan informasi tentang serangan, dan ini juga dipakai di proses CTF yang benar juga dipakai sih. Biasanya kita akan pakai yang bangsanya live host, network port scanner, itu akan dipakai sih. Kemudian kita akan melakukan vulnerability analysis. Kita analisa tentang kelemahan sistem yang akan kita serang. Oke, biasanya kalau web kita akan pakai Nikto sih buat kita analisa kelemahannya sebelah mana aja. Ada yang lucu-lucu nggak di sana gitu ya. Itu atau pakai Nmap juga boleh. Seringnya sih saya pakai Nikto kalau dia berbentuk web. Kalau dia bentuk file sharing kita bisa pakai yang lain, pakai Nmap dan sebagainya. Jadi pertama kita lakukan mata-mata, terus kita analisa kelemahannya di mana aja. Kalau spesifik kita pengen analisa untuk web, kita juga ada tool-tool yang web banget di sini. Oke, misalnya dia pakai WordPress, kita bisa pakai WP Scan. Kalau ada database-nya kita pakai SQL Map dan sebagainya. Ini adalah tool yang buat analisa lebih dalam lagi. Oke, yang ini umum, vulnerability analysis ini umum. Yang ini lebih dalam lagi dari web. Kita juga bisa analisa database. Kemudian sudah kita analisa kelemahannya di mana aja, kita baru mulai melakukan serangan. Oke, yang ini ada yang nyerang password. Password itu bisa offline, online, bisa juga ada tool yang buat ngejebelin hash. Kita juga ada tool-tool yang buat profiling worklist. Jadi kalau kita mau nyerang orang namanya misalnya Muhammad Abdul apa gitu ya. Nah, kita akan profiling. Ini orang kira-kira passwordnya apa sih? Jadi profiling sama wordlist ini tujuannya adalah kita berusaha mengira-ngira password yang akan dipakai sama seseorang itu apa. Gitu ya. Jadi agak berbahaya nih. Tapi teknik profilingnya sederhana banget sih sebenarnya kalau kita sederhanakan. Teknik profilingnya adalah dia akan lihat kata-kata yang sering dipakai sekitar orang tadi, dari kata-kata itu yang diambil dan itu dipakai untuk password yang akan kita serang. Gitu ya. Ini tool-toolnya, tapi ini bagian dari sini juga sih sebenarnya. Tuh. Kalau kita lihat ini pakai Cewel, ini ada Cewel juga. Oke. Oke, sudah mulai attack password, kita juga ada tool buat Wales attack, jadi attack WiFi, buat dapetin passwordnya WiFi segala macam. Cuman ini nggak terlalu kita pakai karena susah kalau di CTF kita mainan yang ini agak susah karena ini harus pakai WiFi beneran, jadi susah. Reverse engineering juga ada toolnya di Kali Linux, tapi kita nggak terlalu pakai di sini. Nah, di sini ada exploitation tools, ada sniffing, spoofing, ada post exploit. Jadi exploit itu benar-benar nyerang, jebolin. Salah satu yang paling asik yang sering saya pakai adalah Metasploit Framework. Itu memang nyerang ke dalam banget. Oke, ini enak banget soalnya aplikasi-aplikasinya udah siap pakai, tinggal dijalanin aja. Oke, sniffing spoofing itu di CTF nggak terlalu dipakai sebetulnya sniffing spoofing. Kalau sniffing spoofing itu kalau di yang red team blue team sih dipakai sih kalau yang sniffing spoofing. Tapi kalau yang kita nggak terlalu dipakai karena sniffing spoofing kan kalau lagi kita serangan beneran kita pakai yang ini ya. Sniffing tuh nyadap, spoofing tuh nipu lah kira-kira kayak gitu. Kalau kita kan nggak perlu nyadap sama nipu. Tool untuk menghilangkan jejak exploit pakai apa? Nggak ada di sini. Jujur nggak ada tool buat ngilangin jejak. Kalau saya demoin nanti, Anda bisa ngelihat cara ngilangin jejaknya adalah nge-delete sih sebenarnya. Jadi kita ngelihat log, kemudian lognya kita delete.
bagian yang ada kata-katanya kita masuk kemana itu lognya kita delete. Jadi harus untuk sampai level yang itu harus ngerti cara kerja server juga sih akhirnya. Jadi eh, atau saya kasih lihat aja sedikit ya. Ini server sudo su. Di sini ada var eh, var log, sorry, log. Oke, ini ada catatan-catatan di server, ada lognya. Kita bisa lihat misalnya more dpkg log kosong ya. More login, ada login nggak login? Last log, outlog, ini ada outlog. Oke, nah ini kita bisa lihat saya masuk nih, kelihatan di sini ada tulisan jam 7.29 sudo ono segala macam. Itu kita delete. Jadi kita delete manual sih. Vulnerable scan yang gratis buat gantiin browser profesional ada nggak, Pak? Apa ya? Saya biasa pakai ini soalnya tool gratisan. Jadi saya ada sih kayak nggak tahu. Ini saya jawabnya nggak tahu. Soalnya saya pakai gratis juga udah lumayan powerful kalau buat saya sih ya. Memang mungkin yang profesional jadi lebih enak aja mainnya. Cuman kalau yang gratis juga nggak kalah powerful kayak kalau orangnya jago. Jadi antara profesional sama nggak profesional urusannya tingkat jagonya orang aja sih. Nah itu ada dijawab sama Mas Akbar tuh, bisa pakai Nessus atau OWASP Zap. Oke. Nah, ini sniffing, spoofing udah kelihatan ya, jadi caranya kayak gitu. Nah, di sini ada post exploitation, ada OS backdoor, ada tunnel segala macam, ada web backdoor. Oke. Ini akan kita demoin juga. Yang ini akan kita demoin ya. Jadi toolnya kira-kira kayak gitu. Sekarang saya akan kasih sedikit serangan sederhana aja pakai ini ya. Mana sih tadi? Pakai DVW. Oke. Kita akan coba DVW login command injection sederhana. Untuk ngerti command injection harus ngerti cara kerja si server sebenarnya. Oke. Jadi Anda kalau mau enak harus ngerti sistem operasi Linux gimana, server Linux kayak bekerja gimana, misalnya perintah ls buat apa, cd etc itu kita bisa ngelihat apa aja dalam cd etc. Terus di sini ada file apa aja. Ini saya dir, kita bisa lihat ada banyak file di sini. Terus itu oinkmaster.conf itu apa, more oinkmaster.conf itu apa, kok mire, more more. Jadi harus mulai ngerti kayak gini-gini ya. Soalnya kalau nggak ngerti kayak gini agak susah buat diterangin yang command injectionnya. Jadi kalau bisa belajar-belajar iseng-iseng aja, pegang servernya seperti apa. Oke. Yang penting di sini saya cuma pengen tahu IP address-nya dia berapa. Config berapa? 92. Oke. Sekarang saya dari sini saya akan melakukan command injection supaya ini ngasih tahu aja. Ini saya jalanin 3 mesin sebetulnya. Ada korban tadi yang 92 IP-nya, ada Kali Linux, ada satu lagi ini yang lagi saya oprek-oprek. Ini saya shutdown dulu. Power off. Biar asik saya jalanin yang mana ya? Ini aja dah. Keluar. Start. Saya jalanin dulu satu yang ini. Oke. Saya ganti. Ini yang akan saya pakai demo untuk CTF beneran seperti apa. Biar Anda ngerasa yang namanya CTF bener tuh seperti apa sih. Yang akan dipakai ntar CTF bukan level yang kayak ginian. Yang ini yang termasuk agak susah sih buat SMA sih takutnya. Oke. Ini biarin on dulu. Ini lagi loading. Nah, jadi ada 3 mesin lagi jalan. Ada Kali Linux, ada server yang akan diserang sama CTF. Nanti saya coba demoin. Jam 3-an kali ya. Oke. IP-nya 0122. Oke. Dah. Sekarang kita akan masuk sini. Salah. Salah lagi. Sini. Ini dia. Oke. Saya akan supaya enak, saya akan buka wiki saya lagi di sini karena kita nggak bisa copy paste dari mana sih namanya? Dari ini ada 4 komputer ya, di komputer saya lagi jalan, ada Kali Linux, ada Kuar apa tadi susah ngomongnya, sama ada server yang korban yang kita serangin. Server korban sendiri kita bisa lihat cara buatnya ada di sini. Korban Kali Linux lah. Kali Linux.
masuk ke Kali Linux. Di sini ada server korban. Nih cara bikin server korbannya saya catat di sini cara bikin yang saya pakai. Kalau Anda nggak mau pusing, silahkan download Metasploitable tadi ya. Tuh. Bagi yang tidak mau pusing, silahkan download OS Metasploitable. Ini alamatnya dan jalankan di VirtualBox. Kalau yang mau bersusah payah, silahkan kerjakan ini. Anda juga bisa dapat. Agak beda sama OS Metasploitable. Di sini saya masukin snort, masukin file sharing, masukin segala macam. Karena kalau di Metasploitable lebih banyak serangan untuk web sih. Kalau yang ini kan ada FTP apa segala macam saya masukin juga. Oke. Jadi ini cara bikin server korbannya dijelaskan di sini. Kita akan coba serang si server korban pakai teknik /wiki lagi, honor center /wiki. Saya akan masuk ke DVWA. Nah, di sini ada teknik serangannya. Saya paling sederhana dulu ya. Saya akan masuk command injection. Oke. Ini command injection, kita masuk ke DVWA. Kalau udah diinstal, DVWA akan bentuknya kira-kira seperti ini. 092 kalau nggak salah tadi. DVWA 1.9. Saya taruhnya di situ sih foldernya. Oke. Tapi tergantung Anda nanti kalau nginstall di mana segala macam tergantung. Kalau Metasploitable kalau nggak salah /DVWA aja. Kalau saya dikasih kata-kata DVWA 1.9. Nah, DVWA ini username-nya adalah admin, password-nya password. Oke. Don't save. Oke. Ini sebelah kiri adalah tempat kita bisa latihan nyerang-nyerang ada di sebelah kiri. Ada brute force, command injection, CSRF, file inclusion, file upload, SQL injection, apa segala macam ada di sebelah kiri ini. Yang perlu kita set pertama kali adalah DVWA security. Kalau kita klik DVWA security, defaultnya DVWA itu security-nya impossible sih sebenarnya. Saya udah rubah jadi low. Oke, silakan dirubah dulu jadi low, submit supaya tingkat kesulitannya gampang dihack. Jadi ini kita bisa atur tingkat kesulitannya. DVWA yang baru, jadi kita punya masalah sih sebenarnya dengan DVWA. Ini kalau diperhatikan saya pakai DVWA 1.9. Oke, ini pakai PHP-nya versi 5 kalau nggak salah. Oke, sementara PHP yang baru, DVWA yang baru 1.10 dia udah baru bisa. Sementara kalau kita pakai server baru, PHP-nya PHP versi 7. Jadi kita punya masalah sebetulnya. Oke, DVWA yang baru mungkin nggak bisa diinstal dengan mudah di server yang baru. Jadi untuk server baru, sarannya coba ambil DVWA yang baru 1.10. Saya belum sempat kerjain karena nggak ada waktu. Tapi kemungkinan mudah-mudahan yang ini nggak beda jauh banget lah sama yang baru ya. Kalau ada waktu saya akan coba kerjakan, cuman waktunya susah sekarang. Nih kita masuk ke tadi kita akan coba lihat command injection. Oke. Kalau mau baca-baca bisa dibaca di wiki, cuman saya akan langsung praktek di sini. Command injection. Oke. Command injection menunya kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa ping satu IP address mana gitu, nanti bisa keluar. Misalnya ekstrimnya saya akan www.google.com. Oke, saya ping ke Google. Oke. Nanti pas di submit dia akan berusaha ngeping ke Google, kelihatan kita bisa ngeping ke Google di sini. Oke. Cuman kalau mau gampang biar nggak terlalu pusing sama Google apa segala macam, saya akan ngeping ke server saya. Sorry, bukan server, router. Router saya adalah 192.168.02222. Tahu dari mana itu? Bisa dilihat di sini sih. Clear layar, ifconfig. Sorry, salah. Net start -nr. Ini kelihatan 2222. Saya gedein ya. Oke, nggak bisa. Oke. Jadi 22222. Oke, itu gateway-nya ke internetnya. Oops, sorry. Ya, oke. Kalau saya submit, dia ngeping ke 2222, tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita udah biasa sama Linux, kita ngeliat tampilan seperti ini, kita tahu ini bukan dari si webnya sih sebenarnya. Ini dari perintah di shell, di sistem operasi langsung. Oke. Jadi ini outputnya kira-kira kayak gini, sistem operasi langsung ada kata-kata ping, sekian byte from sekian, terus ada berapa paket transmit, receive, terus ada RTT, min, average, max, mdef segala macam. Ini adalah tampilan dari sistem operasinya langsung. Oke,
Nah, kalau kita pengen lihat bener nggak kayak gitu, biar 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 enak saya ngambil dari sini aja ya. Oke. Oke, ini saya gedein biar bisa ngelihat. Zoom in, zoom in. SSA 092. Passwordnya, oh kalau yang aplikasi yang saya bikin ini server korban itu username-nya Ono, passwordnya 123456. Kalau Anda ngopi harddisk, ini saya kasih sih. eh, Cuman kalau nggak tahu username passwordnya kan bingung ya. Jadi username-nya Ono, passwordnya 123456. Clear layar, sudo su. Saya masukin password lagi. Oke, coba kita ping ya. Ping 192.168.02222. Oke, ini bentuknya hampir sama. Oke, cuman ini nggak berhenti-berhenti nih. Ini nggak berhenti nih. Kalau tadi kan cuma 4 biji ya. Kalau kita lihat, sorry mana tadi? Oh, ini saya lagi ngedit ini. Ini ditutup. Ini saya lagi nyobain ini soalnya. Nyobain ini. eh, Oke, ini nggak berhenti. Nah, kalau yang ini kan berhenti. 1, 2, 3, 4 berhenti dia. Oke, untuk berhenti kayak gitu, ini saya berhenti pakai Ctrl C nih sini. Ini Ctrl C, berhenti dia. Oke, sekarang saya akan coba kasih tambahan gini. Minus C 4. Minus C adalah count. Count 4 kali IP itu. 1, 2, 3, 4 berhenti. Perhatikan tampilannya ini dan tampilan ini sama persis. Artinya apa? Aplikasi DVWA ini manggil ping. Terus dikasih IP yang kita masukin di sini, di submit ini, IP-nya ditempelin ke sini. Oke. Berarti dia akan manggil ping. Coba kalau saya kasih gini, cut /etc passwd, mau nggak dia? Nggak mau dia. Jadi kalau kita masukin perintah, misalnya ls etc pas etc gitu ya, nggak mau dia. Jadi perintah itu nggak bisa dimasukin langsung. Nah, cuman kita harus ngerti perilaku orang Linux. Admin Linux sama orang Linux harus ngerti perilakunya. Jadi orang Linux tuh males-males, orang server tuh males. Saya juga termasuk orang males sih. Kalau bisa jadi, kan kalau gini kan ls etc, kita bisa lihat ini ya. Kalau cut etc passwd, kita bisa lihat ini. Oke. Kenapa ini jadi penting? Ini perintah cut etc passwd jadi penting karena kita bisa ngelihat username nih. Saya bisa dapat username. Oke, ada Ono, ada guest, ada tamu. Jadi username orang manusia itu biasanya ID-nya 1000 ke atas, 1000, 1001, 1002. Oke, itu adalah manusia. Kalau yang bukan manusia biasanya di bawah 1000. Jadi itu kita bisa ngelihat, oh oke, ini ada manusia namanya Ono, ada manusia namanya guest, ada manusia namanya tamu. Oke. Setengah kerjaan untuk ngejebolin account udah beres. Kita sudah dapat username-nya, tinggal passwordnya aja nanti kita jebolin. Oke, cuman ini kan di dalam sistem operasinya. Bisa nggak kita lakukan di luar? Nggak bisa. Cuman orang Linux itu males-males. Jadi biasanya dia yang dia lakukan adalah kira-kira kayak gini. Ping, terus misalnya kayak gini. Cut, etc, passwd, enter. 1, 2, 3, 4, langsung keluar. Jadi kata sambungnya titik koma ini. Titik koma ini akan nyambungin IP dengan etc passwd ini. Jadi kalau dua perintah mau disambungin caranya kayak gitu. Kalau mau ada 3 perintah titik koma apalagi. Kalau ada lagi titik koma lagi. Pokoknya pakai titik koma perintah ngerendeng dia. Oke. Jadi itu ciri khas orang-orang admin Linux. Ya udah kita colong aja kayak gini. Nih. Kalau codingnya nggak bagus, perintah ngerendeng kayak gini bisa ditembusin ke belakang. Nih, jadi kita bisa inject comment. Perintah bisa inject dari tampilan depan ini kita bisa inject ke belakang. Kalau kita submit, oke, dia ngeping 2, 3, 4 terus dia keluar. Nih, pingnya ini hasilnya keluar. Jadi kita bisa dapat informasi itu semua. Oke.
Nih ada Ono, ada guest, ada tamu. Oke, beres. Oke, sekarang udah jam 2.44. Saya akan coba demoin CTF benerannya. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan, aman. Oke, eh Izin bertanya. ya boleh nanya, silakan. Oh, Eh, Mas Akbar, ya silakan. jadi bagaimana cara menyusun struktur yang baik dalam pembuatan laporan bug bounty standar industri? Oh, bikin laporannya ya. Oke. Wah ini profesional yang ini. Di luar CTF sebenarnya nggak apa-apa lah. Kalau bikin laporan paling gampang Maaf. gini. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Buat wawasan buat semuanya lah. Eh di sini ada reporting tools. Jadi sudah ada reporting toolsnya. Oke, di sini kita bisa klik, kita bisa catat semuanya. Tool-tool buat reporting sudah disediain di Kali Linux, bisa kita pakai. Itu yang pertama. Oke, dan seringkali beberapa tool juga akan ngeluarin hasilnya dalam bentuk file PDF. Jadi bisa kita pakai sih. Jadi reporting toolsnya ada, kemudian juga seringkali keluar dalam bentuk PDF juga, gitu ya. Dari tool-tool ini ada yang bisa bentuk PDF sih. Jadi kita pakai itu aja, dan itu yang bisa kita pakai nanti buat laporan. Intinya sih tampilannya harus jangan terlalu mesin banget. Jadi harus kayak gitu. Cuman sekarang kita harus berpikir orang yang ada di sananya nih yang akan terima. Biasanya orang di sana bukan orang yang nggak ada kerjaan. Biasanya orang-orang yang menerima bug bounty adalah orang-orang yang sibuk semua. Konsekuensinya kita nggak bisa naruh semua plok 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 ngerendeng gitu nggak. Biasanya halaman pertama mungkin harus ngasih tahu kita siapa segala macam sedikit, kemudian ada apa ya, summary dari apa yang kita temukan. Detailnya berbentuk lampiran gitu. Jadi kalau bisa laporannya bentuknya satu halaman aja. Kalau mau gampang, caranya gini. Kalau mau gampang, oke, pakai gini template bug bounty report. Nah, bisa kita cari sih, template-templatenya suka banyak. Jadi ini ada yang di GitHub malahan. Oke, ini bug report Tokopedia. Oh ini, oh bukan. Coba. Jadi, harus nyari sih collection templates for bug bounty reporting. Kayak gini lah. Nah ini banyak koleksinya. Oke, bisa dicari-cari ntar. Jadi kira-kira nih, ntar ini mudah-mudahan ketemu ya. Saya kalau saya langsung tempel-tempel-tempel gitu sih. Wah, Vimeo keblokir. Waduh, keblokir harus pakai VPN. Eh Mudah-mudahan, tapi kira-kira kebayang ya bentuknya kayak gitu. Nah, yang jadi masalah kedua adalah, jadi yang pertama dari sisi bentuk laporannya. Masalah keduanya adalah kira-kira gini. Ujung sebelah sana belum tentu mau menerima laporan bug bounty loh, hati-hati. Jadi ujung sebelah sana belum tentu mau menerima laporan bug bounty. Kenapa? Bayangkan kalau kita kirim itu ke satu perusahaan. Kalau sampai ketahuan ini jelek, ada yang dengan senang hati nerima, ada juga menerima dengan konsekuensi, misalnya adminnya dipecat atau programmernya dipecat. Jadi ada yang kayak gitu. Konsekuensinya admin sama programmer itu mungkin nggak akan terlalu suka dipecat. Nah, belum tentu dia mau nerima juga. Jadi ada yang ya mau nerima, ada yang tidak mau nerima. Nah, kalau mau aman, paling enak sebenarnya kita bisa join kelompok-kelompok bug bounty. Kalau di Indonesia kayaknya Cyber Army yang termasuk besar ya. Cyber Academy lagi, Cyber Army. Ini tempatnya Mas Pringgo, Dikdo. Bisa daftar, bisa register. Dia ada program bug bounty segala macam nih, loh kan. ada ada program-programnya. Ngobrol aja sama teman-teman di sana. Nih hadiah lain per vulnerability. Nih
Jadi ada program-program yang bug bounty-nya ada di Cyber Army. Jadi kalau boleh saran sih kita nggak hajar ke semua ini sembarangan. Jadi si Cyber Army sudah bikin kerjasama sama banyak web. Anda mau nggak kita tes kelemahannya, vulnerability-nya. Nah, kalau kita berhasil nemuin kelemahannya, kita bisa lapor ke teman-teman Cyber Army ini. Nah, udah gitu nanti bisa dapat hadiah. Oke. Jadi tadi kalau diurutin ada identitas kita, ada summary-nya, ada lampirannya, bagaimana cara ngejebolnya. Kalau nggak salah mereka akan lebih suka lagi kalau ada bagaimana mengatasinya. Jadi mitigasi, kalau istilah bahasa ininya mitigasi ya. Jadi kalau sampai jebol, bagaimana ngatasin jebolnya tadi. Jadi mereka akan lebih suka yang kayak gitu. Jadi bukan hanya ngasih tahu jebol aja, cara ngejebolinya gimana, tapi juga cara mitigasinya. Nah ini ada hadiahnya, per vulnerability-nya. Oke. Kalau boleh saran sih daftar aja ke teman-teman. Kalau bisa sih ngobrol lah, berteman lah sama mereka ini, Cyber Army. Ini lumayan kayak setahu saya di Indonesia nggak banyak yang kayak Cyber Army. Yang saya kenal baru Cyber Army doang yang serius kayak gitu. Nggak, kalau di luar negeri ada beberapa sih bug bounty ini di luar negeri ya. Kalau yang Indonesia yang ini, kalau mau join yang luar negeri juga nggak masalah sih. Hasilnya dapat dolar kalau di sebelah sana. Cuman kira-kira template-nya kira-kira kayak gitu laporannya. Beres ya? Oke, mudah-mudahan bisa ngejawab. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke urusan CTF benerannya. Tadi yang saya jalanin adalah kuawar. Kuawar ini ya. Ini jalan nggak posisinya? Kondisi running sih. Oh oke, running. Ini koarnya kondisi running. IP-nya kemungkinan 192.168.0.122 kemungkinan. Oke. Sekarang saya akan cari ininya, walkthrough-nya aja lah, walkthrough. Ini saya punya waktu sekitar 60-80 menitan ya, mudah-mudahan bisa. Jadi Anda bisa ambil Quawar ini dari full NHub. Oh, saya harus nangin full NHub dulu ya. Buat Anda yang pengen latihan-latihan, sarannya gini deh, masuk ke fullnhub.com. Masuk ke fullnhub.com, jadi masuk sini. Kemudian kalau CTF kita bisa cari CTF. Di sini banyak file server CTF yang bisa dipakai buat latihan. Oke. Jadi tapi teknik nyarinya gini kira-kira. Kalau mau yang gampang dulu cari yang easy. CTF easy. Ini ada beberapa. Ini ada stapler, ada PWN Lab init, ada apa nih? Kalau kita lihat di sini saya pakai yang sorry. Mana sih tadi? DVWA udah, ini udah. Mana? Ini ya. Oh, back dulu dah, back. Ini kalau Anda lihat di sini, ini kan saya pakai stapler, PWN Lab, Hackfast, ada Dev Random Relativity, apa segala macam. Ini adalah bagian yang easy, CTF easy. Oke. Cuman nggak semua easy bisa kita pakai dengan mudah juga. Jadi teknik nyarinya gini, udah masukin keywordnya CTF easy, kemudian klik ini misalnya stapler, cari yang ada walkthrough-nya ini. Kuncinya ada di sini. Walkthrough itu kalau bahasa orang game cheat lah, cari cheat. Soalnya kalau kita pengalaman belum ada, kita nggak dapetin cheat, susah. Mendingan kita cari yang ada cheatnya, dan ini saya akan coba jalankan cheatnya nanti. Oke. Nih kayak gini makhluknya. Nah, cheatnya ada beberapa, ada banyak di sini cheatnya. Kita bisa klik di sini mereka akan nerangin pengalaman dia. Oh, ini cheat yang susah dibaca. Cari cheat yang gampang dibaca. Susah dibaca lagi. Pada susah-susah semua sih. Ya, ini udah nggak ada. Ya gitulah, kadang-kadang suka hilang gitu ya. Nah, ini masih ada nih. Oke. Nah, ini caranya diterangin dia ngerjain perintah apa, dia perintah outputnya apa, terus dia ngerjain perintah apa, outputnya apa, keluar semua. Oke. Oke, ini kelihatan udah dapat semuanya. Nah, sekarang kita jadi bentuknya kayak gitu, teknik nyarinya. Jadi cari
di GitHub, kemudian GitHub lagi full and hub. Oh, alah, udah hilang. fullandhub.com. Kemudian kita masukin kata kuncinya CTF. Oke. Oke, kalau ini banyak 144. Kalau tanpa easy lebih banyak jadinya. Tadi easy cuma sedikit. Ini ada yang dari tahun 2013 segala macam. Nah, ini ada ininya nggak? Rata-rata bentuknya file OVA apa-apa. Wah, ini mah nggak terlalu banyak, nggak ada cheatnya. Anda bisa nyari yang lucu-lucu aja. Misalnya kita pengen nyari apa? CTF tadi udah. Ada yang seri, single, apa segala macam timeline. Kalau single tuh satuan ya. Jadi cuman satu, bukan berending gitu ya. Ini ada difficulty-nya medium, dia ngasih tahu tingkat kesulitannya seperti apa. Kita mulai dari yang gampang dulu nih ya. Ini nggak ada ini ya, nggak ada cheat-nya. Jadi agak susah nih kalau udah kayak gini. Ini nggak ada cheat-nya, mabok kerjainnya. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu, carinya di fullandhub.com. Ini oke banget. Oke. Nah, sekarang kita udah jalankan si ini udah. Oke. Si Quar udah jalan, tapi saya akan jalankan dari sini aja biar gampang. Oke. Ini beres, ini tutup. Sekarang saya akan masuk ke Ono Center Wiki. Saya akan masuk CTF. Kemudian saya akan masuk cheat yang udah saya bikin sendiri. Ini cheatnya saya. Jadi yang ini yang bentuknya URL adalah cheat yang dari full and hub-nya. Kemudian saya cobain dan saya catat. Jadi saya ngerjain juga untuk dapat cheat-nya tadi. Oke, ini saya kerjain sendiri. Difficulty easy. Aplikasi yang dipakai adalah Nmap, Dirby, Dirbuster, Burp, Smart Big, Nikto dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lakukan. Pertama kali kita mungkin harus cari mesinnya ada di mana sih. Oke. Kita pakai Net Discover untuk dapetin si servernya ada di mana. Oh, ini saya ada di server lagi ya. Oh, sorry. Ini server saya shutdown aja ya biar enteng mesin saya shutdown dulu. Servernya saya matiin. Oke, sekarang saya ada di Kali Linux. Sekarang saya akan Discover Network. Ini dia start Discover. Nah, di sini, nah ini mulai bingung kan? Ini ada apa ini? Oke. Saya Ctrl C. Ini kelihatan semua mesin yang ada di jaringan di rumah saya. Kelihatan semua ada LG, ada Asus Tech, ada Buffalo segala macam, ada TP-Link, ada Belkin apa segala macam. Cuman ada dua makhluk yang ajaib di sini. Ada dua ini. Oke. Ada 92 sama 122. Oke, 92 adalah tadi server yang korban. CTF-nya lebih kayak ini dari pertanyaan Mas Rizky ya dari Banyumas. CTF-nya pertandingannya bukan nggak masuk server sih, nggak sampai situ. Ini saya kasih lihat ekstrim aja ya. Saya kasih lihat CTF yang benerannya. Nanti CTF-nya bentuknya lebih ke yang ini sebetulnya. Lebih yang pertanyaan yang tadi, yang ini nih. Nah, CTF Akademi. Bentuknya kayak gini sih CTF-nya. Jadi Anda nggak usah terlalu takut. Jujur, kita waktu mikir, kita lagi mikir-mikir, kita ngasih yang seberat apa ini. Soalnya kan yang akan bertanding kan anak-anak SMA SMK ya. Jadi kita tidak akan ngasih yang berat banget. Kita pakai yang seperti saya, bentuknya challenge kayak gini sih. Bentuknya kayak gini doang. Nih jawab ini jawab ini. Jadi bentuknya kayak gini CTF-nya. Kita nggak sampai masuk ke server gila. Jadi nggak sampai parah kayak gitu, lebih kayak gini lah bentuknya ya. CTF Academy. Jadi nggak parah-parah banget. Jadi mudah-mudahan Anda masih semangat buat ikut. Hadiahnya lumayan soalnya. Hadiahnya beasiswa. Kalau bisa itu ada laptopnya juga sih. Jadi ada yang mau ngasih laptop, ada yang ngasih duit juga sih. Gitu ya. Mudah-mudahan ada yang dapat lah. Jadi kita nggak akan ngasih yang susah banget, nggak. Oke, karena nggak berani kita juga. Ntar pada komplain, ini buat profesional, bukan anak SMK. Oke, saya balik lagi ke sini. Oke. Nah, setelah kita melakukan, ini perintah yang kita pakai adalah Net Discover. Nah, kita bisa ngelihat
Kalau kita udah biasa ngelihat Buffalo, kebetulan memang kebetulan saya ada server Buffalo, ada Belkin itu biasanya buat apa sih, IoT dan sebagainya, TP-Link. Nah, yang makhluk yang ajaib dua ini makhluk ajaib. MAC address-nya 0800. 0800 biasanya MAC address yang dipakai oleh VirtualBox. IP-nya 92, IP-nya 122. Yang 92 tadi IP server korban yang saya serang tadi ya, yang udah saya shutdown. Tinggal IP 122 yang hidup. Berarti kemungkinan besar mesinnya adalah IP-nya 122. Oke. Jadi 192.168.0.122. Oke, ini berhasil ketemu IP-nya 122. Nah, sekarang kita mulai scanning si makhluk itu. Kita scan, kita pengen lihat ada apa aja di sana. Paste. Ini bakal lama. Mudah-mudahan nggak lama-lama banget nih. Males nunggunya. Kalau males nunggunya sambil di scan, biarin dia scan, tapi saya akan review hasilnya. Ini review hasilnya. Hasilnya kira-kira tampilannya kira-kira kayak gini. Kita bisa ngelihat di sini ada SSH, ada DNS 53 itu DNS. Kita bisa lihat dipakai software apa DNS-nya. Nah, yang penting lagi dia punya port 80 Apache web jalan. Nah, di sini dia ketemuin beberapa nih. Ada robot, ada 2 entry di sini di slow entry hacker, ada kelihatan di sini, menarik. Kemudian ada POP3 hidup, ada file sharing hidup, kemudian ada ini ada NetBIOS ini buat file sharing juga, kemudian ada buat IMAP tapi SSL portnya 993, kemudian ada POP3 SSL 995, kemudian di sini kita bisa lihat untuk file sharingnya seperti apa kelihatan. Oke. Dari situ. Jadi intinya kita bisa nemukan banyak service di situ. Oke. Ada SSH, domain, HTTP apa segala macam. Yang lebih menarik lagi aplikasi yang dipakai. Di sini ada OpenSSH untuk SSH-nya. Domainnya adalah bin9. Ada folder hackers, ada robot.txt, ada dovecode segala macam. Ada write-up nggak? CTF-nya nggak. Write-up-nya nggak write-up-nya lebih pendek-pendek kayak gitu sih. Jadi nggak panjang-panjang lah write-up-nya. Pendek-pendek aja, jawaban pendek. Jadi CTF-nya gampang, nggak kayak yang dunia profesional banget. Tapi kalau Anda udah biasa latihan dengan write-up sih ya keren. Kita lebih suka mahasiswa yang dikasih beasiswa yang seperti Anda itu. Jadi boleh latihan write-up nggak apa-apa, cuman CTF-nya kayaknya nggak akan sampai level itu. Cuman nanti, jadi gini nih ceritanya ya. Kita kasih slot 4 kali sih sebenarnya, 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu kira-kira slotnya ya. Kemungkinan akan ada 2 kali CTF 2 minggu, bulan April itu, bulan 2 minggu. Jadi satu sesi pertama, minggu pertama, sesi kedua, minggu kedua. Tidak ada sistem gugur. Kita akan jumlahin aja semuanya nilainya. Nah, kita akan ambil mungkin 10 besar. Nah, tapi kalau kita kesulitan ambil 10 besar, kepaksa slot sisa 2 lagi kita pakai buat ini ya, buat menjatuhkan Anda yang jadi kita ambil yang benar-benar 10 yang jagonya. Jadi cuman kita akan coba dengan 2 slot dulu ya. Kalau 2 slot udah dapat yang jago ya udah, kita 2 slot yang selanjutnya nggak akan diterusin sih. Kira-kira kayak gitulah CTF-nya. Tapi nggak sampai write up, nulis gitu, nggak separah itulah. Kita lebih yang relatif gampang-gampang lah. Gitu ya. Nah, beres. Tapi nanti sekitar bulan April ya, Maret kita akan kasih Anda kesempatan buat nyobain server CTF-nya. Jadi biar ada insting lah. Kira-kira nanti pertandingannya seperti apa. Jadi kita akan siapin, mudah-mudahan Maret udah bisa di-on-in, kasih waktu berapa hari lah kali buat nyobain. Tapi nanti pertandingannya ya bulan Aprilnya. Gitu ya. Untuk pemenang ada apresiasi. Ini CTF-nya buat 18 tahun ke bawah ya. Bukan buat yang senior loh, hati-hati. Ini CTF-nya buat SMA, SMK 8 tahun ke bawah. Jadi kita tidak targetkan buat yang sudah senior, enggak. Ini buat SMA, SMK sama 18 tahun ke bawah. Kalau Anda nyari yang seniornya,
silahkan ikut yang BSSN apa segala macam, mereka punya yang buat yang senior. Jadi kita target pesertanya bukan buat yang senior, sama sekali nggak fair lah kalau yang nanti yang senior ikutan yang ngalahin yang ini, ya pasti kalah lah anak SMA SMK mah sama yang senior senior. Cuman ininya webinarnya kita buka buat semua orang, jadi nggak ditutup. Yang buat senior boleh ikut, pemula boleh ikut, pokoknya umur nggak dibatasin untuk webinar ya. Untuk CTF-nya kita batasin, soalnya nggak fair, nggak enak dong. Masa yang tua ngalah lawan adiknya kan nggak lucu. Gitu ya. Karena targetnya kita buat anak SMA SMK. Jadi ya tolong kasih tahu adik-adiknya yang di SMA SMK kalau bisa belajar dan kalau bisa ikut pertandingan yang ini. Jujur, yang nyari Anda banyak ntar. Ini yang buat SMA SMK terutama ya, yang nyari ntar banyak soalnya. Oke, kita udah, ini coba kita lihat hasilnya. Ini udah kelihatan hasilnya, nggak akan saya bahas lagi. Tadi udah dibahas. Oke, sekarang kita akan coba langsung ke DIRB. DIRB kita akan coba ngejebol. Salah klik. Oke, wiki CTF mana tadi susah banget sih ngomongnya. Kuawar. Nah, kita akan coba pakai DIRB. Bisa pakai DIRB HTTP IP, bisa DIRB HTTP IP /USR apa segala macam boleh. Hasilnya nggak ada hasil sih sebenarnya. Setelah kita lakukan ini nggak ada hasil apa-apa sih sebenarnya, cuma ngasih lihat ini adalah proses intelijen yang dilakukan. Kita melakukan analisa terhadap sasaran, prosesnya kira-kira kayak gini, dan hasilnya nggak ada. Ini panjang banget, udah panjang banget, kagak hasil apa-apa sih, emang gitu doang. Silahkan dikerjain, udah gitu nggak ada hasil, mabok. Nah ini hasilnya dikit. Ada 3 folder, ada upload, WordPress, robot.txt. Robotnya nanti kalau kita buka isinya disallow hacker, allow WordPress, kuar itu ya. Nah ini kita buka kasih lihat hasilnya kira-kira kayak gini nih. Disallow hacker, allow. Udah, ada folder namanya hacker. Dah, cuma gitu doang. Oke, jadi cuma 3 ini yang ketemu dari DIRB ini. Ini buat ngejebolin direktori sih. Oke. Panjang banget ya, lama ya. Oke. Oh, masih 18 tahun, boleh. Masih 18 tahun, boleh. Jadi umum 18 tahun, boleh. Sorry, saya pikir udah senior. Jadi kalau 18 tahun, bukan SMA, bukan SMK, silahkan. Nggak masalah. Jadi batasannya cuma 18 tahun atau SMA atau SMK. Cuman juga jadi gini masalahnya. Kalau ada yang masih SMA atau SMK umurnya 19 tahun, boleh juga kepaksa. Jadi kalau SMK atau SMA umurnya 19 tahun, boleh ikut juga sih. 19 tahun, tapi masih SMA SMK. Cuman kalau yang 18 tahun, tapi tidak di SMA atau di SMK, silahkan juga nggak masalah. Jadi Anda boleh. Cuman kalau nanti dapat beasiswa, tolong kerjakan apa sih yang kejar paket C apa tuh yang ujian SMA-nya. Soalnya kita punya masalah sama Diknas nih ntar. Kalau Anda jadi mahasiswa tanpa lewat paket C, kita yang dimarahin sama Diknas. Gimana sih kamu nerima mahasiswa tanpa lulus SMA? Nah itu aja yang jadi masalah di kita. Cuman sarannya gini lah, beasiswa tetap kita kasih, tolong paket kejar C-nya tolong dikerjain juga supaya kita nggak terlalu dimarahin Diknas. Jujur, kalau ngomong jujur terus terangnya kita lebih senang anak-anak yang pintar. Kita sebenarnya, kalau saya sendiri nggak peduli sih. Anda mau SMA, SMK, SMP, nggak peduli sih. Saya nggak sekolah, nggak peduli. Yang penting anak pintar. Buat saya itu lebih penting daripada ijazah sih. Tapi ya apa boleh buat, Diknas kan punya syarat ya. CTF ini bukan kalau CTF nanti yang pertandingannya bukan dapetin flag banget. Oke. Ya mungkin ada 1-2 yang buat flag sih, tapi flag gampang-gampang sih. Sebagian besar pertandingannya Jeopardy, jadi kayak apa sih tadi didemoin. Perlu saya kasih lihat lagi kali ya. Tapi kira-kira jawab soal pertanyaan gitulah. Jadi nggak terlalu sampai CTF yang saya kerjain sekarang. Oke.
Nah ini sambil ini, jadi nanti CTF yang pertandingannya tidak sampai level yang ini. Yang ini saya ngasih lihat. Untuk sampai level ini Anda harus ngerti yang jawab pertanyaan tadi ya. Jadi Derby buat apa? Jadi nanti pertanyaan bisa kayak gini nih, Derby buat apa? Jadi proses CTF yang saya kerjain ini bisa jadi pertanyaan. Tapi bukan Anda harus ngerjain CTF dari ujung sampai ujung, enggak. Jadi saya bikin pertanyaan, kita akan bikin pertanyaan potongan-potongan kayak gini. Kayak misalnya, Derby ini buat apa? Oke, ini apa? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih. Oke, kalau kita ngelihat ini kesimpulannya apa gitu ya. Kalau ngelihat hasil seperti ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil. Jadi kalau misalnya kita mana yang bisa kita lihat? Misalnya kayak gini ya. Nih, ini kayak gini ya. Kita kasih screenshot yang ini gitu. Kita kasih screenshot ini. eh Kita screenshot gini ya. Saya bisa bikin pertanyaan sederhana aja ya. Ini saya segini, saya bisa bilang, nah pertanyaan bisa kayak gini. Ini kira-kira aplikasi DNS yang dipakai versi berapa? Gitu. Solusinya cuma kayak gini doang. Kalau Anda tahu, eh ini kan langsung kelihatan nih, versinya kelihatan. Misalnya dari screenshot yang sama, kita bisa nanya versi Apache HTTP-nya versi berapa? Kita bisa lihat gitu. Jadi nggak nggak ngerjain full CTF, nggak tega. Jurinya kagak tega. Nyuruh anak SMA ngerjain full CTF, kita nggak tega. Jadi kita bentuknya screenshot proses CTF-nya diambil, kita bikin soal dari situ sih sebenarnya. Gitu ya, beres ya. Jadi kita nggak tega sampai bikin CTF benerannya, nggak tega karena kita targetnya SMA SMK soalnya. Oke, ini Dirbe udah beres, dapat. Tapi tadi saya kasih underline lagi ya bahwa yang tidak SMA, tidak SMK, usia di bawah 8 sampai dengan 18 silakan juga. Oke. Kalau ada masalah waktu registrasi, email-emailan lah ke saya sama Pak Agung gitu ya. Kalau ada masalah registrasi. Soalnya kadang-kadang waktu kita bikin kan kita di dalam kepalanya bikinnya ini yang ikut SMA SMK doang kadang-kadang. Nanti yang misalnya contoh tadi harus ada nilai, padahal yang tidak sekolah kan nggak punya nilai ya. Nah itu jadi masalah tuh. Kalau ada kayak gituan, tolong intinya kita butuh argumentasi bahwa emang bener Anda manusia usia 18 tahun. Itu aja. Misalnya lampirin SIM card lagi, SIM C atau apa, terus KTP lah apa, biar ini. Oke. Ini udah beres Dirbe, udah kelihatan, kita bisa lihat folder-folder ini, bener nggak kelihatan? Wah, ini masih proses, ini lama banget. Ini saya kontrol C aja ya, males nunggunya. Tapi kita bisa lihat robot.txt-nya bisa kita lihat. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di upload, masuk ke upload sini. Nah, di sini ternyata ada CMS, Lapton CMS. Nah, kok ada kayak ginian gitu ya. Tapi nggak bisa diapain. Saya masukin apa gitu, dodol misalnya, search, nggak efek apa-apa sih, nggak keluar apa-apa, tuh nggak connect apa. Jadi kita punya masalah nih. Jadi Lapton CMS nggak bisa kita pakai. Ya udah, sampai situ, stop. Nah, cuman di sini kita nemu ada folder namanya WordPress. Nah, ini jadi menarik. Oh, oke. Berarti si 192 si Kuawar ini jalanin WordPress. Enaknya kita apain nih makhluk WordPress? Kita scan aja WordPress-nya. Ada WordPress WP scan. Oke. URL-nya adalah http 192.80122/wordpress. Kita enumerate U-nya. Usernya kita enumerate, copy, paste. Mana nih? Paste selection. Oke. Jadi kita paste di sini, dia nyeken ke sebelah sana, ke servernya. Nah ini udah mulai kelihatan macam-macam. Oke. Kelihatan versi WordPress-nya kapan. Nah, ini bisa jadi pertanyaan ya. Ini dari hasil ini versi WordPress-nya berapa, apa segala. Bisa kelihatan dari sini sih. Oke. Yang penting di sini adalah user yang berhasil diidentifikasi apa aja. Di sini ada 2 user ya. Ada 2 ya. Kayaknya iya benar 2 user. Ada admin, ada WP user. Ada 2 makhluk yang kelihatan nih. Usernya ada 2 nih. Oke. Oke. Jadi kesimpulannya ada 2 user yang berhasil ketangkap di sini. Benar nggak? Nih, user. Kemudian kita juga nemuin ada read HTML,
ada upload directory. Oke. Sekarang kita coba hajar admin. Kita nemu admin nih, admin. Bisa nggak kita hajar tuh admin? Oke. Di sini pakai WordPress scan. eh WP scan buat yang pakai WordPress doang, iya betul. Jadi WP scan untuk WordPress aja. Dan itu juga pakai doa, semoga WordPress-nya bolong. Kalau WordPress-nya nggak bolong, nggak bisa dijebolin juga pakai WP scan, jangan khawatir. Jadi tiap-tiap web biasanya sudah ada aplikasi-aplikasi buat nyekennya. Kalau nggak ada, kepaksa main wordlist ya, pakai wordlist. Di sini kita akan jebolin passwordnya pakai wordlist. Di sini kita bisa tambahin wordlistnya ya, dengan apa aplikasi Cewol atau apa nih. Kalau kita lihat di sini, mana tadi password attack. Nah di sini ada Cewol nih. Cewol adalah wordlist generator. Jadi kita bisa tambahin wordlist. Jadi buat Anda yang belum tahu, wordlist adalah kayak file teks isinya kata-kata yang mungkin bisa dipakai jadi password oleh yang mau kita serang. Cuman kadang-kadang kan yang mau kita serang orangnya spesifik banget. Jadi passwordnya harus kita cari. Kira-kira dia akan pakai kata apa buat passwordnya itu. Nah untuk nyari kata-katanya bisa pakai Cewol ini. Caranya main Cewol gimana? Kita bisa cari di sini mah ini cara nyarinya ya, cara nyarinya kali Linux Cewol kayak gitu. Nah di sini ada tutorialnya. Jadi nah ini caranya Cewol itu seperti apa, cara nyarinya kayak gini nih. Nah nih Cewol min D min M apa segala terus kita hajar ke website di mana si orang tadi berada gitu. Nanti kita bisa dapetin, ini kelihatan dia berhasil dapetin 3 kata tambahan. Kira-kira kayak gitu. Nanti kata-kata itu dimasukin ke wordlist yang kita pakai buat nyerang. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita pakai Cewol buat nyari kata-katanya. Nih. Oke, sekarang kalau mau nambahin ya. Nah, kalau di Kali Linux sendiri sudah ada wordlist defaultnya dia. Adanya di user share wordlist. Coba kita lihat, clear layar, cd user share wordlist. Oke, ini ada beberapa wordlist yang bisa kita pakai, bisa kita apa? Bisa kita pakai yang mana aja. Ini ada yang warna biru adalah folder, yang warna putih adalah file benerannya. Jadi kalau kita pengen wordlist yang mana gitu, fast track. Ya. Iya. Oh, yang biru juga file juga rupanya. Jadi ini adalah contoh-contoh wordlist yang dipakai sama John. Oke, bisa kita pakai sih, kita bisa coba-coba wordlist yang mana mau kita pakai. Boleh. Sah. Oke, jadi ada banyak wordlist yang bisa kita pakai. Ada John list, ada Metasploit, ada Wefus, KSL Map, segala macam banyak wordlistnya. Kita bisa rubah-rubah sih wordlistnya mau pakai yang mana. Yang kita pakai di sini kita akan pakai yang rocku.txt. Oke, jadi di sini akan wp scan minus URL. Ini URL-nya kita 192.168.0122/WordPress, kemudian minus password. Ini wordlist-nya. Kemudian username-nya admin yang karena kita tahu dari sebelumnya admin, dan ini kita akan coba hajar wordlist-nya. Klik kanan copy, kita tembak dari sebelah sini, paste. Oke. Jadi nanti pertanyaannya Anda nggak usah ngerjain semua ya. Nanti kita akan screenshot nih hasilnya, ini apa artinya, ini maksudnya apa, kayak gitu sih bentuk-bentuknya kayak gitu ya. Bisa berbentuk multiple choice, bisa bentuk benar salah, kayak gitu-gitulah soalnya. Jadi nggak parah banget gitu. Nggak usah takut, nggak terlalu parah. Oke. Soalnya kalau parah ntar nggak ada juaranya, kita yang bingung. Jadi kita bingung. Jadi ini jujur dulu ya. Kita lagi yang kita ragu-ragu, yang kita takutin kita nggak dapet juara, itu aja sih sebenarnya jujur. Cuman kalau Anda selama 2 bulan ke depan latihan ya Anda udah jagoan sih sebetulnya. Bisa, bisa. Oke. Terutama kalau emang hobi itu ya. Jadi nggak harus
sekolah di SMK TKJ atau SMA mana, nggak harus sih sebenarnya. Yang penting asal hobi, mau baca, mau nyoba, ya bisa sih sebenarnya. Oke, nanti kalau udah kita diemin berapa lama, kita akan dapetin nih. Nih dapetnya ini. Jadi username-nya admin, password-nya admin. Ini masih nyoba nih. Ini masih attack. Kita akan dapat username admin, password admin. Dia finish dalam waktu 1 jam 58 menit ya. Ya nggak tahu lama lah pokoknya nih. Lama juga nih waktunya nih. Segini nih kira-kira. Kita dapetin username-nya admin, password admin. Ini masih jalan, masih jalan. Ya lama. Tuh 30 menit lagi baru selesai. Ya lama. Pokoknya ini lama nih, prosesnya lama. Jadi kalau melakukan serangan benerannya prosesnya lama. Bukan proses yang sebentar waktu kita melakukan serangan. Apalagi kita mainnya worklist ya. Itu lama banget sih. Oke, daripada lama saya kontrol C, kontrol C. Ini banyak saya kontrol C ya. Males nunggunya soalnya. Cuman saya untuk bikin apa sih namanya? Bikin cheat ini saya kerjain beneran sih. Saya biarin lama, sejam diemin dulu. Dia nge-crack segala macam sampai dapet. Makanya bisa dapet kata-kata ininya. Ini memang didiemin lama sih. Oke. Cuman kalau saya suruh nunggu lagi ya males lah. Ini saya kontrol C aja ya. Kontrol C. Eh, sekarang udah dapat username password. Oke. Sekarang kita udah dapat bahwa dia username passwordnya username-nya admin, passwordnya admin. Oke, sekarang kita akan coba masuk. Ini CTF-nya nanti buat SMA waktunya seperti CTF ya. Ini CTF-nya kita mainannya waktunya pokoknya gini kita akan ngumuminnya gini. Oke, sesi pertama silakan dimulai tanggal tadi Pak Agung udah bilang tanggal 3 kira-kira ya. Oke, kita akan kasih tanggal 3 sampai tambah 7. 3 tambah 7 itu berapa sih? 20. Salah. Bentar. 3 tambah 7 10 ya. Jadi kita punya waktu seminggu. Jadi tanggal 3 sampai tanggal seminggu. Nah, kemudian ini videonya akan di-share di YouTube. Cuman tidak akan saya bikin listed ya. Jadi unlisted. Konsekuensinya saya akan posting di Twitter. Saya akan tulis Twitternya. Silakan monitor Twitter saya. Nanti saya akan posting URL-nya di Twitter. Oke. Soalnya kalau di YouTube di listed, saya dapat teguran dari YouTube nih. Karena ini saya ngajarin teknik hacking beneran, jadi bahaya. Enggak. Jadi CTF-nya gini cara bermainnya. Ini CTF-nya nih Akbar nanya lagi. Jadi CTF-nya gini caranya. Jadi kita kasih waktu 1 minggu. Oke. Pertanyaannya nggak banyak, mungkin 10 atau berapa belas untuk satu sesi. Silahkan Anda kerjakan kapan aja. Yang dinilai bukan kapan Anda start, bukan. Jadi Anda boleh start kapan aja dalam minggu itu. Jadi misalnya saya ada waktunya subuh jam 4 atau jam 5 pagi sampai jam 6. Ya udah kerjain jam 5 sampai jam 6, nggak apa-apa. Tapi harus sampai selesai ya. Kalau ngerjain harus sampai selesai. Jangan ditunda. Kalau tunda jadi kacau ntar waktunya. Jadi kalau start sampai selesai. Misalnya saya pulang sekolah jam 2 siang. Saya baru bisa, oke silakan jam 2 aja sampai selesai. Nah, itu yang dihitung ada 2. Jumlah jawaban yang benar plus waktu yang Anda pakai. Jadi yang dihitung 2. Mau kapan aja boleh, pokoknya dihitung jumlah jawaban benar sama waktunya berapa lama. Enggak, jangan khawatir nih. Banyak yang enggak, ini yang belum ini di Zoom ini banyak yang sudah senior ikut, jadi kelihatannya berpengalaman, jangan khawatir Mas Rizky. Jadi banyak kalau yang SMA SMK kemungkinan kemampuannya nggak beda jauh di antara satu sama lain sih sebenarnya. Cuman ini curangnya banyak yang udah senior ikut. Tadi kayak pertanyaan tadi cara report bug bounty itu senior tuh yang nanya, udah ketahuan banget tuh. Kalau yang SMA SMA kayak mungkin nggak akan nanya kayak gitu soalnya. Kalau bug bounty itu yang nanya biasanya senior itu. Beres ya. Jadi nanti kita nggak ngitung kapan Anda mulai, kita akan ngitung jumlah jawaban benar dan waktu yang dipakai berapa lama.
konsekuensinya kalau banyak yang benar, waktunya cepat, ya Anda nilainya gede. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Beres ya. Jadi kita nggak akan hitung kapan kok mulainya, nggak kita lihat sih. Makanya kita kasih waktu seminggu. Mau ngerjain kapan aja boleh. Selama minggu itu untuk sesi itu ya. Nanti mungkin sesi kedua sama, nanti dari 2 sesi itu kita lihat kalau kita bisa dapetin 10 besar aja ya udah selesai CTF-nya. Nanti pemenangnya dapat hadiah. Kira-kira kayak gitulah. Oke. Tapi Anda punya waktu 2 bulan buat latihan, jadi kalau boleh saran sih latihan aja sambil baca-baca, lihat kuliah saya segala macam. Oh ya, itu kalau kuliahnya yang tadi saya kasih lihat kuliah ini ya. Mana tadi kuliahnya teh? Open course, ITTS ACD. Sorry, ini saya geser ke kuliah dulu bentar. Anda bisa bikin account di sini free, gratis. Di sini ada cyber security. Oke. Ini kuliah beneran. Jadi ini yang ngerjain mahasiswa. Kuliah beneran. Nah, di sini tadi kan saya kasih lihat ada ininya ya, ada ujian-ujian segala macam. Nah, paling bawah di sini ada sertifikat. Jadi kalau Anda bisa ngerjain kuliah ini dengan nilai di atas 90, Anda akan dapat sertifikat. Cara ngitungnya, e-learning rakyat apakah masih aktif? E-learning rakyat masih aktif, cuman minta maaf e-learning rakyat udah 10 tahun lebih. Itu saya nggak berani ngeformat. Jadi itu PHP-nya udah kadaluarsa, udah versi lama banget. Saya nggak bisa nge-upgrade ininya sih. E-learning-nya nggak bisa saya upgrade. Konsekuensinya dengan e-learning nggak bisa saya upgrade, saya nggak bisa bikin sertifikat di situ. Jadi sertifikatnya nggak bisa saya keluarin di e-learning rakyat. Makanya tiap kali ada orang nanya e-learning rakyat, biasanya saya arahin ke open course ITTS. Karena open course ITTS mesinnya baru, PHP baru, segala macam baru. Kita bisa bikin sertifikat segala macam. Walaupun materinya nggak beda jauh antara e-learning rakyat sama yang ini, materi sama sih sebenarnya. Cuman yang di sini keluar sertifikat. Ini saya kasih lihat, kalau Anda berhasil dapat nilai 90, keluar sertifikat otomatis, saya klik aja nih sertifikatnya. Jadi kalau udah pernah ngerjain di e-learning rakyat, kesini pasti udah gampang sih. Jadi nggak susah-susah amat. Ini orang-orang yang bisa dapat sertifikat, kita kasih lihat aja ya. Sorry. Ini kalau udah berhasil, kita bisa klik ini, kita bisa download nih sertifikatnya. Ini bentuknya kayak gini. Oke. Sertifikatnya kira-kira kayak gitulah. Tapi ini ngaco nih, 5,17 harusnya sertifikatnya nggak dikeluarin. Harus saya delete. Jadi nah, yang benar yang kayak ini ya, 80,7 gitu. Nah, ini udah nilainya bagus. Oke. Jadi kalau yang nanti yang nilai kecil-kecil saya delete soal sertifikatnya itu. Saya biasanya patroli nih. Ini kenapa ini aplikasi rada goblok, kadang-kadang keluar sertifikat juga. Cuman ya udah. Tapi kira-kira kayak gini sertifikatnya bisa Anda ambil, udah gitu Anda bisa pakai buat cari kerja juga boleh. Cuman nanti kalau misalnya punya sertifikat ini terus daftar sebagai mahasiswa di ITTS, sertifikat ini bisa ditransfer jadi kredit kuliah. Jadi kalau sudah punya, misalnya ini sertifikat apa, kuliah apa, cyber security ya, oke, bisa bilang ke kita di ITTS, Pak, saya sudah punya sertifikat open course, nilainya sekian. Berarti Anda tidak perlu lagi ngambil kuliah cyber security. Jadi silahkan ngambil kuliah yang lain lagi. Jadi kuliahnya lebih cepat sih kalau di ITTS sih sebenarnya daripada yang kampus normal. Soalnya Anda sudah pernah dapat sertifikatnya, ya udah kuliahnya nggak usah diambil lagi, langsung bisa. Enak lah. Gitu ya, beres ya. Oke, saya lanjutin lagi. Mana sih tadi? Sampai mana ceritanya? Sampai sini, udah. Sekarang kita akan masuk ke WordPress-nya. Ke login di WordPress-nya. Dan kita akan inject perintah vulnerability ke dalam si WordPress. Nah, ini udah mulai, ini bahasa hackingnya udah mulai keluar banget nih. Kita akan masukin komen buat vulnerability ke dalam si WordPress-nya. WordPress yang normal dia nggak terlalu vulnerable, saya bolongin. Ini ceritanya ngebolongin. 192.0.0.122 WordPress, enter. Saya masuk ke dalam WordPress-nya, login. Oke. Nah, username-nya admin, password-nya admin. Oke. Save. Oke, kita masuk ke dalam admin. Oke, kita lihat contekan lagi ya. Masuk ke sini, appearance, editor, 404 template. Boleh masuk sini.
appearance, editor. Nanti di sini ada 404 template. Oke, saya klik di sini. Saya akan masukin ini. Aslinya ini nggak ada sih. Ini udah saya masukin. Ini udah saya pakai soal. Jadi aslinya nggak ada echo, pre, shell, exec, comment. Nah ini udah ada shell, exec, comment. Parah ini. Berarti si PHP akan dikasih fasilitas supaya bisa menjalankan perintah yang ada di shell. Oke, terus exit. Nah ini masalah ini. Oke, jadi ini tutup aja. Nah, jadi kita akan nambahin ini sih sebenarnya. Ini ya. Ini tambahin. Oke. Nah, sekarang kita akan jalanin misalnya kita akan melakukan inject perintah ke dalam si ini. Caranya cuma gini aja. Ini saya perintahnya adalah pwd ls minus lah sama id. Saya klik kanan sini. Ini langsung keluar hasilnya. Ini adalah pwd. Ini pwd. Kita tahu dia ada di folder apa, jadi ada di var www wordpress wp content theme apa segala macam. Ini adalah ls min lah ini id-nya, id dari si webnya, Apache-nya, id Apache-nya apa? Kelihatan id-nya adalah www data itu Apache. Kemudian user id 33, group id 33, groups-nya 33. Oke. Jadi ini keluarnya. Kalau kita ganti misalnya ini kita ganti aja perintahnya. ls /etc gitu. Ini keluar nih /etc isinya apa aja. Jadi kita bisa macam-macam sih, kacau nih dari sini ya. Coba saya yang rada kacau dikit. Passwd bisa keluar nggak? Nih percobaan ya. Passwd bisa keluar. Harusnya nggak bisa, nggak tahu nih. Harusnya nggak bisa sih. Kita nggak tahu juga ya. Kita coba lihat. Nggak bisa. Passwd nggak keluar. Diproteksi. Jadi passwd nggak bisa keluar. Oke, jadi dengan cara itu kita bisa ngasih perintah dari luar ke dalam. Oke, perintah kalau kita lihat lagi, kita cuma masukin perintah ini ya. Aslinya nggak ada, kita edit tadi. Ini kan kita edit, kita masukin terus kita save. Ini ada bentuk save-nya nggak di bawah? Di mana save-nya tadi ya? Pokoknya ada save-nya lah di sini lah. Lupa. Di mana dia save-nya? Oh ini dia update file. Oke, jadi kita edit terus kita update file. Kita masukin. Ini hacking kayak gini ya. Kita masukin vulnerability ke dalam situ. Dah. Dia udah vulnerable. Cuman ini saya coba-coba rada rebiek pakai kayak ginian. Udah gitu pusing udahlah. Saya pakai kita inject lagi yang lain. Kita inject fake plugin. Jadi kita bikin plugin tapi bohongan, ngaco. Isinya adalah PHP reverse shell. Ini ada di mana PHP reverse shell? Adanya di Kali Linux. Jadi di Kali Linux ada kayak gini nih. User share web shell. Oke. Istilah yang dipakai adalah web shell. Shell tuh ini, makhluk ini shell nih ya. Yang ada pagar ini shell. Cuman kita bisa akses shell-nya lewat web. Makanya dikasih nama web shell. Di sini ada yang bentuknya PHP. Web shell ada yang bentuknya PHP. Ini dia PHP. Ada beberapa, ada find socket, ada PHP backdoor, ada PHP reverse shell, ada KSD PHP backdoor, apa segala macam. Jadi ada banyak kayak ginian. Kalau mau nyari lagi sih banyak banget sih sebenarnya kayak gituan. Coba kita masuk sini. Di sini banyak sekali. Nih kalau kita lihat web shell sama backdoor banyak. Kalau di Linux ada di sini user share shells, ada yang PHP, ada yang JSP apa segala macam. Ini pilihan-pilihan yang lain di GitHub juga banyak banget sih bisa dipilih. Shellnya lucu-lucu. Oke, ini banyak sekali. Saya akan pakai yang ada di dalam Kali Linux saja, yaitu PHP reverse shell. Oke, sekarang kita lanjut. Saya pindah ke sini. Oke. Ini saya buang dulu, Shelly PHP saya buang. Bentar supaya ini enggak usah ini dulu ya. Kita beresin dulu selanjut. Saya copy user shell, web shell PHP, PHP reverse shell PHP. Ini PHP-nya kita copy, kita kasih nama Shelly PHP. Suka-sukalah kasih nama siapa aja.
Nama pacar juga boleh kalau punya pacar. Biasanya anak-anak hacker nggak punya pacar. Oke, jadi kita punya di sini kita punya Shelly PHP. Coba ls, kita lihat ada Shelly PHP. Oke, isinya seperti apa? More Shelly PHP. Isinya kayak gini nih. Oke, ini PHP reverse shell yang tadi ya. Ini bentuknya kayak gini, source code PHP banget buat shell. Oke. Kemudian kita bikin supaya dia bisa jadi plugin buat si WordPress. Caranya plugin kita harus tambahin kata-kata seperti ini. Ada plugin name apa, plugin URI apa, description apa, author siapa, ini. Ya, ini kita masukin di sini. Oke, kita edit Shelly. Oke. Naik ke atas. Oke, di sini. Iyalah. Oke. Oh, ini saya pakai VI ya, kalau Anda yang belum tahu. Kita ini ada pertanyaan dari Mas Akbar, kategorinya ya. Jujur kita belum mikir sampai sejauh banget. Soalnya kita lagi dikasih beban yang kita hadapin anak SMA, SMK. Cuman kemungkinan kategorinya gak akan beda jauh sama kategori yang tadi yang ada di CTF 101, cuman kemungkinan besar beratnya lebih ke arah web. Gitu ya. Kriptografi nggak terlalu lah. Lebih banyak ke arah web sih sebenarnya. Intinya kita nggak akan berusaha jatuhin Anda, kita berusaha supaya Anda bisa ngerjain dengan gampang. Cuman kita lihat ntar ya, kalau ternyata di sesi 1, sesi 2 ternyata soalnya kegampangan, kepaksa kita bikin sesi 3 yang soalnya agak lebih susah. Supaya kita bisa dapetin yang pemenang benernya sih. Cuman, jadi doanya gini, Anda berdoa gini, mudah-mudahan teman-temannya jangan pinter-pinter gitu. Oh, yang reverse engineering berat. Enggak, reverse engineering berat. Tapi ya kalau Anda bisa jadi ini ya. Kalau Anda bisa reverse engineering berarti itu jadi apa sih? Jadi modal lah. Cuman kita nggak terlalu yang reverse engineering. Oke. Oke, saya ambil ini, klik kanan paste. Oke, kita udah masukin, kita bisa ganti nama bla bla bla. Saya coba ya. Pakai bahasa Indonesia ya. Ini percobaan reverse shell gitu aja lah ya. Dah, beres. Ini bisa dirubah-rubah semuanya suka-suka. Sekarang kita save. Oke, udah. Jadi kita udah tambahin wrapper buat plugin PHP. Sekarang kita harus tahu dulu IP address kita berapa. Pakai ifconfig, kita cek IP addressnya berapa. Paste. Ini IP addressnya 94. Nah, sekarang harus diedit lagi tuh si Shelly-nya tadi. Nih. 94 tadi ya. Ini kita ganti. 192.168.094. Kemudian portnya kita ganti 444. Oke. Saya akan coba pakai port 444 ya. Jadi 192.94 sama 444. Ini akan ngomong sama kali Linux-nya langsung. Oke. Save. Oke, udah beres. Sekarang kita zip. Ini zip. Kita Shelly-nya kita zip. Oke. Udah, kita bikin Shelly plugin zip. Kemudian kita move ke home kali Linux, chmo 777 sama chown kali. Ini saya kerjain 3 sekaligus lah biar cepet. Copy, paste. Oke, udah beres. Kalau kita masuk ke home kali, kita bisa lihat ada, ini dia, Shelly plugin.zip. Ini isinya itu ya, apa? Web shell yang kita bikin, dan ini harus dimasukin ke dalam si ininya. Oke. Nah, sekarang kita harus masuk ke WP admin plugin. Kita harus upload tapi jangan diaktifkan. Cuman ini saya udah pernah ngupload, jadi saya delete yang udah pernah diupload nanti ya. Oke. Saya masuk ke WP plugin. Oke. Nah, ini udah ada nih, Shelly udah pernah di-upload. Ini kan bla 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 bla. Saya akan delete dulu nih makhluk ini ya.
Eh, delete. Shelly, yes, delete this file. Oke, Shelly udah hilang. Oke, sekarang kita akan upload, add new, upload, browse, harus dalam formatnya zip. Saya masuk sini, Shelly plugin zip nih ketemu, cuman 2,5 kilobyte. Kita upload, install now. Oke, unpacking, installing. Kita jangan aktifin. Jadi kita cuman login, return ke plugin page aja tanpa diaktifkan. Kelihatan Shelly udah ada. Kalau mau diaktifin tinggal klik activate. Udah siap. Oke. Jadi si Shelly udah diupload, sekarang tinggal diaktifin aja. Kalau diaktifin, si Shelly akan komunikasi ke kita, ke mana sih namanya? Ke Kali Linux-nya kita. Oke. Supaya Kali Linux-nya kita siap, kita harus jalanin NC biasanya. Nah, ini pakai NC. Oke. NC itu buat komunikasi antara dua komputer ya. Contoh, saya kasih contoh dulu. Ini jam berapa sih? Udah jam segini ah. Udahlah, langsung aja lah. Waktu udah sempit soal. Saya akan aktifin ini, paste. Oke. Dia udah listening di port 444. Oke, sekarang aktifkan si Shelly-nya ini. Saya buka. Nih, mulai jalan. Coba kita lihat sekarang. Nih kelihatan nih. Tadi kan listening aja, sekarang connect. Ada yang connect dari 122. 122 adalah si web gua tadi itu ada Kuawar itu masuk, dan perhatikan kita berubah dari pagar ke dolar. Oke, dolar itu ada di sini. Coba kita PWD, kita lokasinya ada di slash lsetc var www. Kita bisa lihat itu ada Kuawar JPEG, ada WordPress segala macam. Jadi kita udah ada di server nih sekarang. Dari Kali Linux kita nempel ke server. Oke, ini backdoor. Oke. Jadi kita udah berhasil masuk. Ini udah masuk. Jadi kita bisa lihat who am I siapa. Coba kita lihat who am I. Kita adalah www.data. Kita bisa lihat where is Python. Kita bisa lihat versi Python yang ada, versi berapa. Paste. Kita bisa lihat Pythonnya adalah Python 27. Oke. Kemudian kita bisa jalankan shell. Biar lebih enak. Pakai Python 27. Jadi kita import PTY span, bash-nya kita jalanin lagi dari sebelah sini, biar enak banget sekarang udah pas. Karena kita udah pakai bash. Apakah bisa disisipkan ke plugin asli programnya? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Asal ngomong gue. Nggak bisa. Harus plugin ini ya, plugin tadi kan saya ngambil pluginnya plugin ini ya, plugin backdoor. Nih, saya pluginnya, saya gedein ya. View zoom in mana sih? Zoom in. Saya dapatnya dari sini ya, user share web shell. Ini plugin dari sini yang saya ambil. Jadi PHP-nya dari sini ngambilnya, bukan plugin PHP punyanya WordPress beneran, enggak. Jadi saya ambil dari sini. Oke, kalau mau caranya Shelly-nya diganti nama dengan nama kayak pluginnya WordPress. Kalau ini Shelly kan ngaco banget. Jadi caranya supaya si admin ketipu, kita lihat plugin WordPress yang ada namanya apa aja. Cari aja. Salah. WordPress plugin. Ini kan banyak plugin-plugin. Cari plugin yang nggak terlalu mencurigakan. Namanya apa? Dicolong aja namanya. Doang yang dicolong. Jadi jangan kasih nama Shelly. Kasih nama yang kira-kira kayak plugin WordPress. Supaya admin ketipu. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Jadi nyari-nyari di sinilah nama pluginnya apa. Oke. Ini mana sih gua tadi? Sini udah beres. Oke. Oh ini udah jalan, udah beres. Nah sekarang kita akan coba cd home. Ada di mana ya? Oh ini saya udah, saya ada di sini. Oke.
cd home ls. Ini ada wp admin. Ini ada flagnya langsung dapat nih kebetulan. Selamat ya gue. Langsung dapat flag. More flag.txt. Nah, kita dapat flag ini. Flag ini yang dimasukin ke kalau CTF beneran ya. Jadi di webnya CTF akan bilang, oke, cari flagnya dari web. Nah, ini dapat nih, masukin flagnya apa. Jadi flagnya berbentuk angka yang nggak jelas kayak gini, kita masukin. Dah, dapat flag. Ini satu flag. Kalau nggak salah, Core ada 3 flag. Nah, ini kita cari flag root nih sekarang. Oke, kan ini masih user biasa nih. Ini kan user biasa nih, WP admin masih $, nih, user biasa. Kita mau pengen jadi root. Oke, kita coba find ini ada yang root nggak sih sebenarnya? Coba kita lihat paste. Cari dah lo. Ada yang kita bisa punya permission root apa yang bisa kita pakai. Udah cari. Oh, nggak ada yang menarik. Nggak bisa susah. Coba kita lihat aja dari WP config. Nah, ini seru kalau WP config. Nih kita lihat WP config. Sorry, ini saya geser ya. Nah, WP config di atas kacau nih udah. Nah, ini dia. Nah, kebetulan banget si Kuawar itu usernya root, passwordnya root password tanda seru. Nah, udah. Kayaknya ini passwordnya password ini ya. Ini bukan password root sebenarnya. Ini kan passwordnya root MySQL, bukan root. Bener nggak? Bisa kita pakai. Siapa tahu dia adminnya rada-rada pinter, jadi password database sama password root sama. Tapi kita dapatnya cuma password rootnya database. Ya, pakai doa nih sekarang. Bisa nggak? Oke, jadi hasilnya kita bisa dapat itu. Coba kita sudo su. Coba su. Passwordnya tadi root password tanda seru. Masuk. Kita berubah jadi pagar nih sekarang. Ya udah, kita root beneran. Oke. Karena kita root beneran, coba cd root ls, kita dapat flag lagi, more flag. Halah, kebiasaan. Nah, ini kita dapat flag yang kedua. Gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita cari flag lagi. Ada 3 flag dia. Dia punya 3 flag. Kita lihat di etc. ls, harus cari macam-macam. Coba ls cron bintang. Nah, kalau lihat di sini ada satu file yang mencurigakan nih. Cron D PHP 5. Ada agak aneh PHP 5 cron. Karena kita udah jarang PHP 5 di PHP kan nempelnya ke Apache ya. Ngapain di cron gitu kan, aneh. Ya udah. Jadi kalau kayak gitu-gitu, nah ini bayangin kalau kita nggak punya cheat, pusing loh. Oke. Kita lihat PHP 5 more PHP 5. Nah, ini ada kata-kata gini, this plugin older than. Nah, ini dia. Flagnya lagi satu. Jadi ada 3 flag satu lagi tersembunyi sih. Nggak ditulis dalam bentuk file flag.txt, adanya di PHP 5. Ini yang rada susah nyarinya sih. Jadi kita bisa dapat 3 flag dengan cara seperti itu. Ini flag yang ketiga gitu. Ini catatan percobaan saya, banyak yang nggak berhasil waktu nyoba. Nih, cobain nggak berhasil, cobain apa nggak berhasil. Ada yang pakai WSO shell segala macam nggak berhasil. Coba ini, coba itu nggak berhasil. Jadi untuk sampai dapetin cheat itu saya nyoba macam-macam juga sih. Cobain ini nggak berhasil, cobain ini nggak berhasil. Oh, akhirnya berhasil, ini caranya gitu. Jadi kalau yang namanya CTF beneran nggak segampang tadi. Ini tadi kan saya pakai cheat banget ya. Kalau CTF beneran nggak segampang tadi, dan kita harus banyak jam terbang buat nyoba ini, nyoba itu segala macam. Buat belajar kita butuh cheat. Jadi buat belajar kita butuh cheat, kita harus punya pengetahuan jam terbang server, filenya apa aja, ada di mana, file log ada di mana, semua harus punya sih. Dan itu semua jam terbang, harus banyak latihan. Makanya di pertandingan CTF buat SMA SMK ini kita nggak berani banget sampai CTF beneran kayak ginian. Soalnya kemungkinan Anda semua bisa nggak menang. Panitia pusing kalau peserta tidak menang. Jadi soalnya dibikin segampang mungkin supaya
Anda bisa jawab lah. Paling enggak kita, cuman Anda tetap harus latihan ya, soalnya Anda kan bersaing sama teman-teman yang lain. Kalau ada 10 orang di Republik ini yang latihannya gila-gilaan selama 2 bulan ke depan, ya mereka yang dapat hadiah sih. Gitu. Jadi kita akan pakai 2 minggu pertama, 2 sesi. Kalau kita udah dapat 10 ya udah selesai CTF. Cuman kalau ada lebih dari 10 ternyata Anda jago-jago semua, kepaksa kita pakai sesi ketiga buat ngefilter lagi. Gitu. Jadi kita akan ambil mungkin sekitar 10-an terbaik lah, kira-kira kayak gitu. Jadi nggak 1, 2, 3. 10 terbaik, dapat apa. Kita lagi, ini jujur dulu ngomong terus terang dulu ya. Kita lagi ngomong ke teman-teman cari hadiah. Lagi cari donasi hadiah. Gitu, jadi mudah-mudahan Anda happy lah bermain di sini. Oke? Ini waktunya udah jam 4 kurang 10, udah waktu sholat udah lewat. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada pertanyaan lagi terakhir saya tunggu. Nggak ada, aman? Aman ya? Oke. Terima kasih Aman, banyak Prof. untuk semuanya ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, masih ada lagi dari Pak Dimas, keren juga. Jangan khawatir, itu tentang bug hunter loh. Kalau minggu depan dari Pak Dimas. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Terima kasih, Prof. Pak